Selamat malam media. Selamat malam Pak Bono. Semangat muda Pak Huta Barat. Semangat Pak Kasam. Sebelum ngomong Madia, saya mau itu pertanyaan aku tolong dijawab ya, karena saya hidup Apa di itu? negara, di negara orang itu di Facebook nggak boleh memakai foto bayi ya, itu namanya pedofili. Jadi tolong terangkan mengapa kau pakai foto anak kecil itu. Karena foto anak kecil itu lambang kesucian, tidak berdosa Pak Huta Berarti Barat. pedofili Tidak ada itu dosa kesucian waris di dong ya. dalamnya. Lambang suci tanpa dosa, tidak perlu dosa waris. Begitu Pak Huta Barat. Jadi kamu kalau pergi ke Facebook itu umurmu udah 50 tahun, kalau kamu pakai foto-foto kayak gitu, kamu itu menarik anak-anak kecil, mencari anak kecil, ngerti? Mengerti nggak? Jadi Mengerti kamu di Pak Indonesia Huta itu, Barat. jangan kamu di Indonesia itu kamu harus ajarkan tata krama kehidupan terhadap anak-anak kecil. Mengerti maksud saya? Mengerti Pak Huta Ya? Barat, tapi Madia tinggal mengirim pesan di anak kecil ini bahwa anak kecil itu suci dan murni, tidak ada dosa, tidak ada dosa Saking waris. kecil, karena mereka masih suci dan murni harus kita memproteksi, ya. Seharusnya di Facebook di Indonesia itu orang-orang yang memakai, orang dewasa memakai foto anak kecil itu harus langsung ditangkap. Mengerti kamu? Oh, terima kasih Huta Barat. Artinya Huta Barat mengakui anak saya kecil itu kasih suci, tahu kamu bersih, ya. murni tanpa dosa. Saya Terima kasih kasih Pak tahu Huta kamu Barat. tata krama kehidupan di dunia ini ya, memproteksi anak-anak. Jangan katakan anak-anak itu suci macam banyak tetek bengek. Kamu itu memajang anak-anak di dunia internet itu sama halnya kamu ingin menjual anak-anak. Ngerti kamu? Iya, Madia ingin kawan-kawan mengakui bahwa anak kecil itu suci dan bersih, murni tanpa dosa, tidak ada dosa Iya. disalah-salahin. oleh Itu keturunannya menurut dari atas. Itu menurut akal pikiranmu, itu menurut akal pikiran Baduin. Jadi kamu hidup sekarang itu bukan dunia Baduin ya. Jadi hati-hati kamu di dunia internet memakai foto-foto anak kecil. Itu namanya sudah menjadi pelecehan. Seandainya itu foto anak kecil itu foto anak saya, kamu langsung saya tangkap. Mengerti? Iya Pak Huta Barat. Tapi apa boleh Madia menitipkan pesan bahwa anak kecil itu tanpa dosa, orang lain yang berbuat salah jangan anak kecil yang menerima dosa warisnya. Enggak, Itu cara kau itu, masalahnya cara kau di dunia internet memakai foto anak kecil itu yang menjadi masalah. Mengerti kau enggak omonganku? mengerti Pak Mengerti. Pak Jadi Huta bisa Barat. kau ganti itu foto kau itu sangat menjijikkan. Seandainya di dunia internet ada orang-orang dewasa memakai bayi-bayi. Itu namanya pelacuran, penjualan anak-anak kecil. Mengerti kamu? Iya, Madia hanya titip pesan di anak kecil ini No, bahwa pesan anak kecil kamu itu tanpa nggak ada berlakunya di dunia ini pesan kau itu. Ya, nggak ada. Nggak ada. Masa nggak boleh anak kecil biar bawa anak kecil Itu tanpa dosa. seharusnya saya pergi ke DPR, saya seharusnya pergi meminta ke DPR supaya orang dewasa memakai foto anak bayi itu langsung ditangkap, dipenjarakan. Mengerti kamu? Oh, mengerti. Mengerti? Tetapi tidak ada aturan seperti itu di dunia Ya medsos. seharusnya di DPR itu langsung membuat undang-undang. Oh Mengerti iya, kamu? nanti kalau ada undang-undangnya Madia ganti ya Pak Huta Barat. Kalau tidak ada Enggak, undang-undangnya, kamu Madia seharusnya yang mengajukan undang-undang itu kepada DPR, bukan mengajukan undang-undang penistaan agama tai. Mengerti?
Jadi dia hanya nitip pesan saja bahwa anak kecil itu suci bersih tanpa dosa, orang lain nggak boleh. Masa gara-gara yang lain dia menanggung Anak dosa, kecil itu kasihan, nggak ada dosa lagi. tanpa dosa, kalau di dunia internet itu artinya pelacuran. Mengerti kamu? Ngerti nggak omongan saya? Oh, terima kasih Huta Barat. Anda Ya, ngakuin bahwa anak kecil tanpa dosa, artinya tidak ada dosa waris ya Pak Huta Barat ya. Terima nggak kasih ada Pak Huta urusannya, Barat. nggak ada urusannya dengan dosa waris. Masalah Loh, kamu ini di dunia internet. iya. Mengerti kamu Nanti omongan saya? kalau ada undang-undangnya Mudah-mudahan ya. ini omongan saya ini didengar kepolisian di Indonesia supaya media yang memakai foto-foto bocah itu namanya pedofili, promosi Pedofil. pedofili. Iya. Ngerti nggak? Ngerti, tetapi ada yang lebih Ngerti? penting Pak Huta Barat demi keyakinan itu kan bahwa Iya, dosa waris itu tidak ada promosi. saat anak Itu kecil namanya kecil. promosi pedofili di Iya, dunia iya, iya, iya. internet. Kalau kamu mau Iya, iya. pingin bikin foto bocah kayak gitu di rumahmu atau di WC atau di kamar mandimu. Jangan kamu sebarkan di seluruh dunia. Mengerti omongan saya? Mengerti. Tetapi kalau Ya? belum ada aturannya nggak apa-apa. Madia kan Iya, nggak ada berpesan aturannya buat Pak ya. Huta Tapi Barat karena gitu. kamu buk ya karena kamu masih di Iya, Indonesia sih. Coba kamu iya masuk Pak Huta kemari, Barat. langsung kamu ditangkap ya. Kamu itu langsung Iya. masuk ke penjara itu. Tapi benar nggak Pak Huta Barat, anak kecil itu suci bersih tanpa dosa waris, benar nggak Huta Barat? Anda kan ini kelihatannya mengakui Huta Barat anak kecil Itu itu bukan suci urusan bersih. saya, anak-anak itu Loh, punya dosa ini atau keyakinan Pak enggak. Huta Barat. Saya bukan Ya, Tuhan ya. ya. Kalau itu kamu tanya ayat-ayatnya, Boleh nggak tanya bertanya sama sama dia? Anda Pak, nggak bisa jawab saya ini. tanya Anda nggak sama bisa Pak menjawab Bom anak kecil suci Bom. bersih. Saya ini mempermasalahkan tentang foto di Terima dunia internet. Orang dewasa mempamerkan bocah-bocah di internet. bagus. Saya tidak mempermasalahkan agamamu. Saya mempersalahkan kamu mempromosikan pedofili namanya. Mengerti Ya, omongan saya? ya. Jadi kalau menempel di ada figur begini pedofil namanya gitu ya. Iya, Oh, gitu. itu Sabar, artinya. Pak, sabar. Itu namanya Iya, promosi iya, iya, iya. pedofili. Oh, jadi promosi pedofil Ngerti? gitu ya. Kalau ada Ya? anak kecil promosi pedofil. Oh, Iya, begitu. Nggak apa-apa, iya. Pak Huta Barat. Nah, Madia. nanti kalau Pak Ya, Huta Barat terpancing informasi begini Madia, saya bangga dengan kamu ya, sangat menghargai anak kecil, ya, saya bangga, ya, saya bangga Madia, jujur, saya sangat bangga, ya, saya angkat topi sama kamu, ya, terima kasih saya angkat topi Mordecai. sama kamu menghargai anak kecil ya, nah ya, Mordecai, makasih. ya semoga jangan sampai ada terjadi lah ya, dimanapun berada, jangan sampai ada mengawini anak kecil, kita hargai. Iya, Oke, makanya terima kasih. jangan sampai Ya. ada mengawini anak kecil. Nah, Seperti jangan sampai Ishak mengawini sama anak kecil ya. Rifka itu ya. Nah, jangan sampai Bapak. mengawini ke anak-anak 6 tahun, 7 tahun, 9 Iya. tahun gitu ya. Jadi kita hargai. Seperti Ishak Pak Mordecai. mengawini Pak Mordecai. Itu Karunia. Tapi nabinya begitu Pak loh. Gimana itu? Pak Mordecai, saya mau tanya siapa yang ngawinin anak kecil Pak Mordecai? Pak, saya cuma mengomentari Madia punya. Karena dia sangat menghargai anak kecil, Wah, menjaga kesucian anak kecil. Ya kan? Iya, betul. Nah, makanya harus kita jaga, jangan sampai kita nikahin, kesuciannya kita ambil, kasihan. setuju, Ya, setuju. nah, gitu. Setuju. Ya, makasih. Hmm. Itu aja. Sekarang begini Pak Mordecai. Sebentar, Kalau Pak Dian. mana itu? Pak Dian itu kameranya padam aja. Pak Dian ada merokok jadi larang dalam YouTube, Pak. Merokoknya padam dulu, Pak. Pak Dian. Kalau merokok padam layar aja, Pak Dian. Udah. Kalau YouTube Saya nggak boleh merokok. tolong sebentar, Pak. Aku mau ngomong sebentar ya. Teman-teman semua di sini itu jawaban dari Rahmana Raja sama dia sama Dani itu kasih saja jawaban dari Qur'annya. Di mana dalam Qur'annya ada penciptaan yang 8 hari, 2 hari, 4 hari dan 2 hari. Kenapa pada tahun tahun Masehi ada lagi penciptaan? Apakah Tuhannya terlambat? Itu jawabannya, Pak. Jadi nggak usah berdebat lagi soal penciptaan. Mereka penciptaan itu tidak pasti.
Saya tanya kamu, Madia. Madia? Halo, Madia. Iya Pak, silahkan Pak. Iya. Berapa hari Halo. Tuhanmu menciptakan? Allah SWT berapa Menciptakan kali apa menciptakan? Bapak? Menciptakan Semua apa dulu biar penciptaan kelar. di dunia ini selesai tahun berapa hari? Di dunia ini begitu. penciptaan selesai berapa hari? Nah, yang Saya Bapak kamu. mau tanya penciptaan apa dulu biar kelar dulu masalah apa yang mau diciptain. Penciptaan, Biar kita satu masalah dengar dulu. aku. Penciptaan di kitabmu selesai berapa hari? Itu yang saya tanya. Yang Madia tanya, Bapak menanyakan menciptakan apa dulu gitu Pak. Biar kelar dulu masalahnya. Apa yang Bapak mau tanyain? Manusia, Kan kucing, atau tahu hewan, atau betul apa yang Bapak tanya? betul kamu seperti mengejar ekor kamu. Saya Loh, Bapak tanya kan di tidak detail kitabmu, apa yang Bapak tanyakan pencipta apa. Biar kelar dulu di satu masalah, Pak. kitabmu dari awal ada penciptaan. Berapa hari selesai penciptaan di kitabmu? Itu yang saya Enggak, tanya. maksud Bapak Di penciptaan kitabmu. apa? Biar kelar dulu, Pak. Apa Penciptaan yang apa? Yang ada penciptaan di kitabmu apa? Manusia jawab kamu. diciptakan, penciptaan dari tanah ada Iya. manusia. Kamu saya ikuti omongan kamu. Penciptaan manusia berapa hari? Kalau Allah ingin berkata kun fayakun maka jadilah. Maka terjadilah. Kamu tamatan apa kamu? Nah gini, Bapak ini jamu jangan berkelit. Tujuannya terlalu umum. Jamu Bapak, jangan ya. berkelit. Jadi kalau Bapak mau nanya sesuatu itu jangan Madia yang bertanya kembali. Yang diciptakan Enggak. apa? Kalau Bapak ingin bertanya tentang alam, tanyakan tentang alam. Apa yang kamu bumi, yang nggak gitu, jelas di kitabmu. Saya lihat di kitabmu berapa hari penciptaan? Nah, itu penciptaan apa? Saya tanya dulu penciptaan apa? Yang berapa hari Dari itu? Dari awal berapa hari penciptaan? Dari pertama ciptakan bumi. Nah, kemudian kayak gitu kan enak, Pak. Kalau Bapak dari tadi ngomong begitu, itu kan iya, enak. jawab, jangan berkelit-kelit. Jawab. Nah, jadi di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan diciptakan dalam 6 masa, Bapak, begitu. 6 masa. Ya. 6 masa. Sesudah itu selesai atau tidak? Ya, iya Pak. Maksudnya? Sesudah itu selesai atau tidak penciptaan itu? Sesudah itu selesai penciptaannya, begitu Sudah Bapak. Itu selesai, oke. Kenapa? Bapak bisa lihat di Al-Quran Bapak. Ya di Quran surah Yunus ayat 3. Datanya dulu, iya. Ya. Saya sudah tahu. Kenapa tahun Masehi ada lagi penciptaan? Ayo jawab. Oh, mengapa tahun Masehi ada lagi penciptaan? Jadi Al-Quran itu Bapak, ya menurut pandangan Islam, Al-Quran itu hanya meneruskan informasi di dalam kitab suci sebelumnya yang masih murni, yang tidak ditambah-tambahin atau yang putar-putar lidah. Saya ikuti kamu. Silahkan. Yang tidak murni yang mana? Yang tidak murni yang mana? Yang tidak murni itu artinya yang sudah diputar-putar lidah, dirubah-rubah, itu lidah nabimu yang mutar-mutar. Nabimu yang muter-muter lidahnya. Kalau saya buktikan bahwa banyak sekali di dalamnya itu ada perubahan di dalam kitab suci sebelumnya gimana? Bapak bisa jawab. Kalau saya bisa buktikan. Sebentar, aku ikut omonganmu. Buktikan tentang penciptaan ada memutar-mutar lidah. Ayo. Maksudnya? Apanya yang mau Bapak tanya? Tentang penciptaan, buktikan ada memutar-mutar lidah di kitab kami. Ayo kamu buktikan. Oke, saya jawab dulu sekarang. Sekarang mengapa matahari diciptakan sebelum pohon diciptakan lebih dulu daripada matahari? Itu memutar-mutar lidah namanya. Beda dengan pertanyaan saya. Pohon diciptakan penciptaannya lebih dahulu. Tolong dijawab dulu. Jawaban Bapak. Benar dengan Rom. Buktikan yang mana dirombak-rombak di ciptaan buku kami, kitab kami. Oke. Ya, tolong dijawab. Mengapa penciptaan pohon dan hewan itu diciptakan lebih dulu daripada matahari? Dalam Bible Anda. Tolong dijawab. Sudah, saya jawab. Harinya kau malah terbalik. Harinya itu apa Anda dirubah-rubah itu namanya? Dengar dulu, saya jawab. Silakan. Yang benar bagaimana menurut kamu?
penciptaan di dalam kitab suci Bapak ya, hari pertama itu di Kejadian 1 ayat 1 sampai 5. Nah, kemudian kedua Tuhan menciptakan langit itu pada hari kedua, Kejadian 1 ayat 6 sampai 8. Ya, hari ketiga Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Nah, ini kenapa kok tumbuh-tumbuhan dulu? Ada Kejadian 1:9 ayat sampai 13. Kemudian baru Tuhan hari keempat menciptakan matahari. Tolong dijawab. Ya. Mengapa matahari belakangan? Padahal pohon memerlukan matahari untuk Iya, saya fotosintesis. jawab. Nanti Silakan. kalau seperti Maumi itu, tunggu kau jadi Tuhan. Kalau kau sudah jadi Tuhan, berubah itu semua. Oh, jadi Yang gitu saya tanya jawabannya. Terima kasih, sekarang saya Bapak tanya, sudah- yang saya tanya sekarang, kenapa Enggak, tolong Masehi masih dijawab. ada penciptaan? Tolong dijawab dulu, Pak. Dikelarkan mengapa matahari diciptakan hari keempat, sedangkan Sudah pohon saya diciptakan tanya. hari ketiga. Sudah saya jawab. Kalau seperti Apa jawabannya? kemauanmu, Jawabannya kalau apa? seperti kemauanmu itu, iya, ini jawaban saya. Kalau seperti kemauanmu itu, Enggak, tunggu kau jawabannya jadi apa Tuhan. jawabannya? Tunggu kau Jawabannya jadi apa? Tuhan. Itu jawabannya. Tunggu kau jadi Oh, Tuhan. tunggu sama dia jadi Tuhan. Oke, terima Iya. kasih jawaban Bapak Coba seperti jawab. itu. Kenapa Terima masih ada kasih. Berarti Masehi? pohon itu Halo, ada kamu- muncul sendiri hidup gitu, Pak ya. Nah, pohon hidup sendiri tanpa matahari gitu ya. Oh, terima Kamu kasih. tidak tamat sekolah kah kamu? Kamu tidak tamat sekolah kamu? Saya Terima tanya, kasih. Nggak kenapa apa-apa. Masehi? Nggak apa-apa. Tahun Oke, Masehi sudah, masih ada sudah, penciptaan. sudah, Udah Pak. Pak Bomom. Habis, Pak. Terima Sudah, kasih. oke. Berarti ada sesuatu yang ganjal di sini. Matahari lebih dahulu. Yang lebih ganjal, belakang otakmu dari yang pohon, ganjal. ya. Otakmu Ganjal yang sekali. ganjal. Sembarang Itu aja lu. jawaban Bapak tadi artinya terserah Tuhan katanya. Dia salah Madia. pedofili itu jangan Bapak jangan tadi muter-muter terserah ya Tuhan kalau menciptakan Sebentar, pedofili sebentar, itu sebentar. jangan Madia. Madia. Madia cuma ngikuti Pak Dian tadi Pak, katanya terserah Tuhan menciptakan. Kau saya sudah Dia jelaskan 1000 kali, kau putar kiri kanan. Saya sudah kasih keok dengan matahari baru. Sekarang. bilang. Madia cuma ikutin kemauan yang bertanya tadi, Udah. katanya itu terserah Tuhan gitu dia bilang. Madia, pedofili itu kamu- jangan muter-muter ya, itu Madia. cara pedofili itu. Hah? Muter-muter Iya. kalau di pengadilan itu. Madia, Giliran saya dong sama dia dong. ya, jalan. Silakan lanjut. Madia, katanya anak kecil itu suci, nggak berdosa, pasti masuk surga gitu ya? Iya, anak kecil kan suci bersih tanpa warisan dosa. Bisa kasih Masa dalilnya nggak lu? orang lain berbuat salah dia yang Iya, Dia ya, yang lu kasih apa dalil, namanya? kasih dalil. Di mana ditulis anak kecil masuk surga? Sebentar, Madia kasih dalil ya. Kasih dalil dari Al-Quran. Iya, mana di Al-Quran anak kecil masuk surga, Madia coba. Ah. Jadi gini, dalam Islam itu ya, saya kasih informasi dulu sebelumnya. Kalau anak kecil bahwa itu tanpa dosa itu sudah di dalam Al-Quran. Nanti kawan-kawan bisa lihat dalam surah, sebentar saya cek dulu, Al-Maidah. Iya, Bapak. Apa yang kawan-kawan mau tanya apanya? Tar. Sebentar. Baru masalah. Beresin dulu. Satu-satu. Silakan, Madia. Ayatnya mana? Jadi di dalam Al-Quran itu nanti kawan-kawan bisa lihat surah Al-An'am ya, ayat 140 ya. Tar dulu. Al-An'am. Dibuka dulu. Buka surah apa? Al-An'am Surah apa, ayat Madi? 140. Al-An'am 147. Itu ada anak kecil dimasukkan surga ya? 140. Anak kecil masuk surga tuh pasti ya. Nah, kalau Anda bertanya seperti itu, Madia nanti tampilkan dalil lagi. Tadi kan ditanya tentang tanpa dosa, anak kecil. Enggak, Nah, itu anak kecil masuk surga yang ditanya. Yang diminta itu Oh, anak nanti kecil Madia masuk carikan surga. dalilnya anak kecil masuk surga ya. Cari. Jadi itu sudah ya. Jadi kalau anak kecil itu tanpa dosa waris. Iya, tanpa anak segala kecil macam. masuk surganya Gimana mana ayatnya mah dulu? dia ayatnya? Anak kecil masuk surga mana surahnya? Lu cari pakai tangan, jangan pakai mulut. Iya, Madia kan sudah jelaskan dulu, biar kawan-kawan kan paham dulu maksud Anak tanpa kecil masuk dosa surga itu. mana mah dia? Surahnya surah apa? Saya buka ini. Anak kecil pasti masuk surga. Mana anak kecil pasti masuk surga?
anak kecil masuk surga, nanti kawan-kawan sebentar, Madia carikan ya, Madia akan carikan dalilnya dulu Ya, sebentar. 1000 tahun saya kasih Nah, waktu kamu. 1000 tahun, jangan nanti 1000 nggak tahun. apa-apa, nggak masalah, nggak masalah. Yang penting kan Madia kan sudah jelaskan tadi bahwa di dalam surah Madia, Al-Ankabut Madia. ayat 140 Sebentar, ya. sebentar. Itu kita bahas Sabar dulu, ya. jangan loncat dulu Al-Ankabut Udah. ayat 140. Nanti kamu kalau cari mau minta saja. dalilnya. Madia, nanti kamu cari. Saya tunggu ya. Saya tunggu. Kamu tolong cari dalil. Ya, Bahwa anak kita kecil tunggu. Ya, masuk surga. Anak kecil Oke. masuk surga. Ntar Sekarang saya mau tanya, saya mau tes otak kamu mengenai Alkitab. Tadi kamu singgung masalah apa? Kejadian ya. Tadi Ya, bagaimana usah dibahas kejadian? Pak Bombon, Ya, nggak usah penjelasan dibahas. Itu bagaimana? kan sudah tadi dijawab oleh saudara Nah. Pak Bombon sendiri tadi. Itu terserah Tuhan Bukan. katanya. Saya mau tanya. Saya tuh menjadikan. kalau orang bicara Alkitab tuh saya terbangun. Saya punya hati terbangun. Kalau kan saya udah ngantuk. Tapi kan Hari pertama itu dijelaskan kejadian oleh berapa? kawan- Hari pertama kejadian berapa? Hari pertama? Bicara aja, nggak usah jelasin. Coba kamu hari pertama itu kejadian berapa? Biar Madia keluarkan masalah anak-anak kecil ini dulu, yang masalah masuk surga ini. Apa gimana ini? Biar Anda bolak-balik ini Ya menjelaskan. sudah, oke, silakan. Anak kecil masuk surga, mana dalilnya? Di mana hadis Ya, atau biar Al-Quran? maksudnya biar kelar dulu satu masalah gitu loh. Ya sudah, oke, Kalau oke, ya sudah, kalau oke, begini-begini oke. kan. Oh bisa, kelar-kelar Pak nanti. Lidara, dia bisa tunjukkan dalil pada Lidara. Iya, mari. Mantap. Mana. Silakan. Anak kecil pasti masuk surga, mana dalilnya? Ya, jadi gini, anak kecil itu tanpa dosa. Jadi dalam Al-Qur'an itu mana dalilnya, mana Dalilnya surahnya? Kalau Dalil Madia dulu. udah jawab begitu, kita udah tahu lah. Udah tahu kita, Sebentar, pasti nggak Madia ada. jawabkan dulu. Nggak ada Madia jawaban. muter-muter aja itu. Kita kejar pun kecapek kita. Kita udah Bukan, tahu lah. Madia Pemirsa, Betul, Pak kalau Mordecai, Madia, betul. pemirsa sekalian, Bisa kalau jawab. Madia sudah jawab seperti itu, Iya, betul, berarti Pak kita sudah Mordecai. tahu ya Bukan. apa jawaban Ini sebenarnya. Madia mau tampilkan dalil, mau mencarikan yang pas biar kawan-kawan masuk di otak kawan-kawan. Dalilnya. Iya, oke, dalil, masuk di otak. Otak. Oke, dalil. Kami akan masuk Madia, kami akan masuk otak Madia kalau Biar- Anda memberikan biar pas argumentasi nanti dalil. yang memang benar-benar masuk akal dan ada dalilnya. Nah, kalau tidak Iya. masuk akal dan tidak ada dalil, bagaimana kamu masukkan otak kami yang normal ini? Bajai, Pak Itu. Mordecai. Dia dimasukin bajai. Iya, masukkan ke bajai kali. Jadi Madia tuh carikan tuh kata-kata yang Ya, udah ada cari, jangan ngomong biar kamu konsentrasi cari. Biar kami ngobrol aja dulu sini. Coba Dia kawan-kawan nanti Pak dikadrungin Bombon, lagi. masukkan surah Al-Waqiah ayat 17 sampai 18. Al-Waqiah ayat 17 sampai Kalau tidak ada Ayo, berarti ayo, kamu masuk buka. dalam karung ya. Silakan. Baca. Buka. Al-Waqiah Coba, berapa? Pak Bombon, itu. Al-Waqiah berapa? Al-Waqiah Saya ayat jamin 17 itu sampai pasti meleset. 18. Saya mau Biasa. taruhan dengan siapa? Saya mau Biasa, taruhan Pak- dengan siapa? Pak Pak Mordecai. Lidara mau taruhan sama saya, Mas saya Boleh. mau. Oke. Boleh. Kita masuk kalau Pak Mordecai Al-Waqiah menang, ayat 17 sampai 18. kalau Pak Nah, Mordecai saya menang, jamin pasti bunyinya beda. iya. Kalau Pak Nah. Mordecai menang, si Madia kita masukin bajai atau kita jadiin Oke. bajai. Oke. Ayo, bentangkan. Tunggu, Al-Waqiah berapa? apa? Al-Waqiah ayat Nah. 17 sampai 19. Silakan buka dulu Al-Waqiah. biar kelar. Kalau nggak ada langsung ketawa rame-rame ya. Iya. Ya. Berapa ayat berapa? Waduh, Madia. mereka Al-Waqiah. dikelilingi oleh anak-anak Ayat muda yang 17 tetap sampai muda 18. Nah, Madia dengan ayat berapa membawa tadi? gelas cerek Oh. dan sloki. Enggak, ada nggak ayat masuk berapa? surga? Enggak, Itu biar surah ditampilin. 56. Surah 56, Pak. Ditampilin Ah. biar jangan Baca dikata fitnah. 18-nya, baca ayat 18-nya kawan. Baca 18-nya, baca. 18 dengan membawa gelas cerek dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Apa anak kecil mana? Oh, itu. Mana? Begitu kawan ya. Nah, mana Boleh baca ketawa, apa dia? Pak Mordecai? Atau gini Mana supaya ayatnya? tidak Ayatnya salah. berapa? Kirim ke Tidak private chat salah. dulu, kirim ke private chat. Hmm. Kirim private Surah chat. 56, Pak. Ini Al-Waqiah dibuka, Pak. 56. Pak Bom buka, Pak Bom sharing saya, Pak Bom. Buka. Madia ini kok nggak ada malunya ya. Paling enak kalau Tidak pakai malu. dalil nih. Karena Ayat Madia apa? ada dasarnya, ada Nah, dasarnya. ada dasarnya betul. Madia Ya, pinter, ini. ada dasarnya Ayat baca. 18, Pak Mordecai itu. Ya, kalau Ayat tidak ada 18. dasar, asal ngomong doang, nah itu. Ya, Ya betul, udah. betul. Madia benar. Yang mana? Nih, Aku Buka ayat tafsirnya, Al-Waqiah, buka tafsirnya. Ayat belum nggak 17 baca ini, kamu sudah dari tafsir. Berarti kamu takut apa Madia ya? Kamu kan baca ini Memang dulu, Al-Quran baru kita baca tafsir gitu loh. Baca ini dulu.
Tenang, tenang Silahkan. Madia. Jangan tegang loh Madia. Ini kayaknya ada sesuatu nih. Kamu takut duluan nih. Ya. Itu Pak Mordecai yang 18 tuh. Dengan membawa gelas cerek dan sloki. Apa nih? Piala ya, berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Loh, kaitannya apa? Kaitannya itu air mengalir dalam surga. Nah, dia oh yang di atas. Mereka dikelilingi anak-anak muda. Bentar ya. Mereka dikelilingi anak-anak muda. Jadi anak muda tuh anak kecil ya? Sloki apa anak kecil? Oh ya udah. Menurut Madia anak muda itu anak kecil. Oke. Oke. Udah jelas ya? Ayat pedo itu. Jadi teman-teman pemirsa semua, baik yang ada dalam room maupun yang di luar sana, anak muda itu sama dengan anak kecil. Anak kecil sama dengan anak muda. Ya. Oke, terima kasih Madia. Oke, Madia bacakan hadisnya kawan ya. Terus Madia masuk surganya mana? Masuk surganya mana? Sebentar Madia bacakan. Besok aku menyanyi begini. Darah kecil ya. Darah muda ya. Madia bacakan Darah kecil Pak Bom. Anak kecil mengalir di sungai. Itu lagunya Pak. Iya, gitu. Madia bacakan dulu ya. Hadis riwayat Ahmad 8324. Sesungguhnya anak keturunan dari kaum muslimin masuk surga. Ibrahim alaihissalam akan mengasuh mereka. Nah, jadi yang mengasuhnya nanti Nabi Ibrahim di surga. Anak apa? Begitu. Anak apa? Anak keturunan dari kaum muslimin. Ada nggak disebut anak kecil? Ada nggak disebut anak kecil? Jadi aduh Madia, kamu juga disebut anak bapak kamu, tapi kamu bukan anak kecil. Aduh Madia ini. Anak itu menunjukkan keturunan Madia, bukan berarti anak kecil. Anak tua. Buka di private chat Pak, lihat saya Pak. Ini Madia gantung diri. Madia gantung diri. Ya, kawan. Dari hadis nggak perlu lagi. 2 ayat kamu buka kan sudah meleset, 1 hadis kamu buka juga tidak kena. Nah, itu sudah paham. Udah paham. Ya. Ini Madia bacakan lagi ya. Udah. Radhiyallahu 2 orang. Udah Madia percuma. Nanti kamu semakin Madia, nanti kamu semakin malu loh. Nanti kamu semakin malu loh. 3 ayat yang kamu buka tidak ada kena semua loh. Nanti kamu malu loh. Ya, lebih bagus sudah stop aja. Stop aja. 2635. Saya yakin tidak ada Madia. Saya yakin tidak ada. Ini Madia bacakan kawan. Udah telah meninggal. Adakah hadis dari Rasulullah SAW tentang mukmin yang sudah meninggal yang bisa putra itu? Sekarang saya katakan misalnya gini, Madia, jangan kau baca lagi lah. Saya membaca hadis. Kalau saya katakan begini, Madia mempunyai 2 putra. Apakah berarti putra Madia itu anak kecil? Ya itu makanya hadis selesaikan dulu. Dia juga putra. Madia kena Madia. Udah Pak Mordecai. Udah Madia, baca di screen. Madia baca yang di layar. Belum selesai saya bacakan, jangan dipotong dulu dong. Yang di layar. Tuh di layar, hadis di layar. Baca dulu. Mana baca. Ini? Hadis apa ini? Nah, hadis Muslim. Hadis Muslim. Loh, ini kan lain hadisnya yang saya bacakan. Bagaimana sih? Dulu baca yang ini. Loh, kok mau baca aku yang tadi baca saja, kawan belum selesai. Tolong yang baru ini belum selesaikan dulu satu masalah gitu loh, kawan. Tolong nanti kamu itu lari ke hadis kamu sudah tunjukkan sudah nggak benar. Nanti kamu bilang kalau kami yang tunjukkan itu doib. Ini benar kamu bacakan kok anak muda lalu kamu asumsikan sebagai anak kecil. Ya kan? Makanya anak lalu kamu bilang anak kecil. Nampak kamu nih doyan anak kecil kayak ini Madia. Dikit-dikit kamu analogikan anak kecil. Dikit-dikit analogikan anak kecil. Ini bahaya kamu nih. Bahaya nih kamu Madia. Nggak, sekarang gini, anak muda itu anak kecil, kamu asumsikan anak kecil. Anak kamu bilang anak kecil. Kamu nih saya curiga nih doyan anak kecil nih. Dengarin dulu redaksi ayat hadis ini. Makanya Anda dengerin belum selesai dipotong. Kan enggak bagus begitu diskusinya kawan. Dengerin dulu. Yang enggak bagus tuh Madia, yang enggak bagus tuh Madia, yang enggak bagus tuh ngibul.
3 ayat Ya kamu udah. buka semua tidak ada yang benar. Bagaimana kami Makanya mau percaya dengerin. lagi sama dia? Hah? Tapi kan belum selesai sama dia bacain. Bagaimana Anda tahu ini ngibul? Sekarang kalau kamu belum selesai? ngaku dah dulu. Sekarang begini Madia, supaya kita lanjut ke ayat ini ya. Ini Kamu belum ngaku selesai dah sama yang dia 3 ayat tadi kamu buka itu kamu ngibul. Kamu ngaku nggak? Semua benar, karena Anda harus Ah, buka udah. tafsirnya. Kalau kamu nganggap itu benar, percuma kamu baca lagi, Pak Dia. Salah pun kamu anggap benar. Ini Oh, enggak usah. Enggak perlu. Kalau enggak perlu berarti Anda nggak bisa menghargai orang. Ini belum selesai. Bukan nggak bisa. Saya justru menghargai kamu untuk membuka Madia, tetapi kamu tidak menghargai saya. 3 kali kamu berbohong. Itu karena Anda tidak membuka tafsirnya. Maksud ayat itu, hadis itu. Ya, buka tafsirnya. sekarang pertama Al-Quran, kedua hadis. Ya, nah, kamu yang memahami secara literlek. Anak-anak kamu pahami sebagai anak kecil. Kamu, udahlah. Mana ya? Dengerin. Tidak ada di situ sudah jelas dikatakan anak muda. Kamu bilang anak kecil. Mordecai dengerin dulu. Enggak. Malah saya dengarnya saya tidak punya sejarah. Kenapa hadis Saya kok tidak tafsirkan punya. lagi? Dengerin Masa dulu. hadis Belum ditafsirkan selesai lagi? kawan. Tolong jangan Jangan dipotong kau dulu. tafsirkan lagi hadis. Dengerin dulu. Ditafsirkan semua. Udah biar Ini dia ngomong dulu, biar dia ngomong dia jelasin dulu. Biar kelar dulu. Sekarang hadis maju ini. Madia. Nanti Anda terserah. Biar saya tidak target tidak Anda. Saya biar muslim-muslim yang lain juga tahu bahwa memang ada ini dalilnya. Ya. Silakan. Hadis apa? Sebut dulu. Sebut. Tolong jangan Hadis apa? Tolong jangan dipotong dulu. Ya, Iya, hadis saya apa? tidak target ke Anda ini. Saya tidak target ke Anda. Anda terserah mau ngomong apa, percaya apa Iya, tidak. Madia, hadisnya Orang tua apa? saya telah meninggal. Adakah hadis dari Rasulullah SAW tentang mukmin yang Hadis sudah apa, meninggal woi? yang bisa hadis Muslim nomor 2635. Dua orang putra 2635. saya telah meninggal. Adakah hadis dari Rasulullah SAW tentang mukmin yang sudah meninggal yang bisa engkau sampaikan untuk menenangkan hati kami? Beliau radhiyallahu anhu menjawab, ya, anak-anak mereka adalah penghuni cilik surga. Penghuni cilik surga. Salah seorang dari mereka menyambut kedua orang tuanya, lalu memegang pakaian dan tangan orang tuanya. Sebagaimana saya sekarang memegang... Stop dulu. Hadis Muslim 2635. 2635. Muslim, ya? 2635. Ya. Kok yang di gua keluarnya lain lagi sama lu bacain? Nanti Anda Kok cari yang lu baca historis lain dulu. lagi? Ya, nanti berarti ada nomornya yang berbeda itu. Anda cari nanti yang nomor 2000 yang sesuai dengan yang dia bacakan. Salah seorang dari mereka menyambut kamu tinggal ngarang aja maunya kamu baca. Kamu ngarang aja mau kamu baca. Kalau kamu berani kan kamu tampilkan. Kamu share screen kok berani. Tuh linknya udah di private chat tuh, Pak. Sebagaimana saya sekarang memegang ujung-ujung bajumu dan ia tidak memegang sampai Allah wajalla memasukkan dirinya dan orang tuanya ke dalam surga. Nah, ini dasarnya terus, bahwa terus anak-anak terus di situ dikatakan anak-anak. Lalu kamu asumsikan anak kecil. Anak penghuni cilik. Di sini penghuni cilik surga. Anak-anak itu penghuni cilik. Anak-anak baru penghuni cilik. Tidak ada di situ bilang anak-anak. Anak-anak kecil nggak ada. Saya ulang. Ya, anak-anak mereka adalah penghuni. Tuh di layar. Iya, tahu. Madia. Sekarang Madia, ada nggak dikatakan semua anak-anak kecil? Di situ ya anak kecil, ada orang dewasa juga masuk surga kok. Udah, kalau Anda nggak salah, nggak salah kok. Kalau Anda mengatakan cilik itu bukan anak kecil ya nggak apa-apa. Oke, sekarang cilik. Oke, Madia. Sekarang cilik boleh anak kecil. Oke, cilik anak kecil. Ada nggak di situ dikatakan semua orang anak kecil itu masuk surga? Ada nggak? Itu pertanyaan melebar lagi, kawan. Pertanyaan melebar. Kamu kan yang mengatakan, kamu mengatakan semua anak kecil itu kan suci masuk surga. Ayat ini ada nggak mengatakan atau hadis ini ada mengatakan nggak bahwa semua anak kecil itu menghuni surga cilik? Ada nggak di situ? Disebut anak-anak. Kalau mau bertanya itu kembali, itu hadis yang Madia bacakan awal tadi bahwa anak-anak
udah. anak-anak Ini Adam, anak-anak udahlah, Adam udah. itu masuk Nah. surga. Jadi ada dalilnya semua. Jadi nggak ada yang susah, nggak ada yang susah. Anak-anak Adam di situ Madia itu berarti keturunan Adam Madia. Ya Iya, ampun, ini termasuk parah anak-anak kamu ini. juga di dalamnya, Kamu nih, kawan. kamu nih Termasuk memang betul-betul anak-anak juga parah di dalamnya. otak-otakmu Ya, Bar kalau ya. Anda tidak mau Udahlah. mengatakan anak-anak di dalamnya itu hak Anda. Kalau Islam Ya menjelaskan bukan, seperti bukan itu. saya bukan Ya, mengatakan kita berbeda nggak masalah, oke? Udah, bukan udah. Madia. Udah. Berbeda Masalahnya nggak masalah, Stop dulu, oke? stop semua, stop. Udah, Pak Bom yang sebelumnya, link yang satu yang sebelumnya, Pak. Nanti kamu bacain ya, Madia. Yang mana? Yang tadi? Yang sebelumnya ya. Yang mana Ibu Sini 4813 atau yang mana? Iya betul, Pak. Yang 4813. Waduh, opung Huta Barat makan. Enak nih. Halo Huta Barat, salam Yang ini, salam Cak. bocah cilik, salam bocah cilik. Huta Ya, Barat. itu ini. dia. Madia bacain Madia. Silakan bacakan kawan, silakan ada apa Ya, Madia yang ikut kamu aja. yang bacain, Silakan. kamu yang bacain, kamu yang Nggak bacain. apa-apa, Madia mau pelajari dulu apa ini. Silakan Kamu baca. yang bacain, Madia kamu yang silakan. bacain. Silakan baca, aku mau telah pelajari hadis ini. Anda kan bertanya nanti nih, makanya silakan baca aja. Nggak apa, baca aja. Ya, tenang. aduh. Ya udah Silakan, nih, silakan. singkat aja deh. Silakan. Pada suatu ketika Rasulullah pernah diundang melayat jenazah seorang bayi dari kaum Ansar. Kemudian saya dalam kurung Aisyah berkata pada beliau, "Ya Rasulullah, sungguh berbahagia bayi kecil ini. Dia seperti seekor burung dari sekian burung surga yang belum pernah berbuat dosa dan belum pernah ternodai oleh dosa." Mendengar pernyataan tersebut Rasulullah bersabda, "Mungkin juga tidak seperti itu, hai Aisyah. Sebenarnya Allah telah menciptakan orang-orang yang akan menjadi penghuni surga ketika mereka masih berada dalam tulang rusuk bapak-bapak mereka." Udah, saya ambil intinya aja di situ. Oh, ini doib. Sahih Muslim, Pak. Tidak mungkin doif. Madia kan berhak. Itu terserah dia. Mau dia bilang doif atau gimana itu urusan dia sama yang punya hadis. Ini hadis nomor berapa, Pak? Hadis nomor berapa? Biar Madia cek dulu. 4813. Hadis Hadis Sahih apa? Muslim 4813. 4813. Madia lebih hebat dari nabinya, udah. Jadi kita kalau sebentar hadis Muslim 4813. Nggak apa-apa. 4813. Apa yang mau ditanya di sini, Pak? Yang mau ditanya apa ini nih? Mau tanya Madia, kau baca sendiri lah. Memang pura-pura nggak ngerti Madia ini. Pertanyaan ini. Berarti nggak ada pertanyaan di sini, hadis ini. Itu jelas ditulis di situ. Ini ceritanya Nabi kan melayat seorang bayi yang meninggal di Ansar sama si Aisyah kan. Iya. Terus si Aisyah kan bilang, "Oh, ini bayi ini masih suci, belum pernah ternoda dosa, ya kan? Ini suci nih kayak burung-burung di surga." Nah, Rasulullah kan balik langsung ngomong, mungkin juga tidak seperti itu, hai Aisyah. Berarti apa? Bayi itu bisa jadi masuk surga, bisa jadi enggak. Ya kan? Pak Bobon Jelaskan terkejut tulisan gimana itu. ya? Tapi kalau Madia terkejut nggak kayak gimana ya dengan hadis ini ya? Bagaimana Pak? Benar enggak? Pak Yang Bobon mau kan Anda tanya apa nih? Biar kelar dulu. Yang mau Anda tanya apa? Silakan dulu. Ini Apa kan yang tadi mau kan saya nanya, mana dalilnya bayi masuk surga? Anak kecil mati masuk surga itu kan? Tadi sudah Madia bacakan dalilnya, hadisnya Ya, juga itu. lengkap ya. Iya, Oke, tapi terus kan gini, jawaban lu itu semuanya bisa dibilang kacau beliau. Ini gue bantuin apa nih. kan hadisnya ada. Hadisnya ada. Oh, Madia dari tadi, tampilkan. Bagaimana dari kacau? tadi aja lu ribut sama si Pak Mordecai tahu. Itu dari Pak tadi lu Mordecai itu ribut. mengkritisi konteks dalam anak-anak dan cilik itu, tapi dia ngakui kok cilik itu katanya sudah anak-anak juga bocah gitu. Udah Bocah, pasrah cilik, dia. bocah. Dia Dia ngakuin pasrah itu ngomong sama lo. itu ya, karena dia kalah, makanya pasrah. Dia kalah sebenarnya itu sudah. Udah bener.
Lu tadi kasih yang surah 56 itu Dia tadi salah aja. itu. Dulu. Dia sebenarnya Ya, salah itu surah sudah 56 itu aja itu ngomongin ada anak-anak muda di surga yang bawa apa tadi? Jadi Cerek, semua gelas, lengkap. segala Anak-anak macam. itu anak-anak muda itu Nah, itu kan bukan sudah belum semua tentu tuh anak anak-anak itu. yang mati di dunia. Itu belum Ya tentu udah, anak terserah kecil Anda yang lah. mati di Tapi dunia dalilnya kan. dalam Islam sudah ada. Anda mau Nah sekarang ini gua kasih lu dalil yang counternya lu nih. Dia pura-pura nggak ngerti dengan hadis Ya. ini. Yang Ya, ditanya Kita dibacakan dia pura-pura sekali aja nggak udah ngerti. ngerti. Dia pura-pura Itu nggak baca ngerti. Pak Mardokai yang kalah sudah pengalahan ya sudah stop dulu. Yang ini Ya. Pak Mardokai stop dulu Pak Mardokai. Madia, saya orang waras mengalah Madia. Mengalah untuk Ya, orang tak Madia. waras. Ya di hadis Apa ini yang kan mau ditanya tulisan ini kan jelas dari Nabi Ya, bilangnya gini. apa itu? Nah, silakan, Mungkin juga silakan, Pak. tidak seperti itu, hai Aisyah. Gitu kan. Nah, lu kalau baca ini kan berarti lu harusnya ngerti dong. Ini bayi yang mati belum tentu masuk surga. Kata Rasul. Nah, terus yang Anda mau pahami, Nah, yang Anda mau tadi pahami dulu apa? gue mau ngomong dulu diem dulu makanya. Nah, nih Rasulullah lanjutin nih. Sebenarnya Allah telah menciptakan orang-orang yang akan menjadi penghuni surga ketika masih berada dalam tulang rusuk bapak-bapak mereka. Dan sebaliknya, Allah pun telah menciptakan orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka ketika mereka masih berada dalam tulang rusuk bapak-bapak mereka. Ya, berarti apa? Ini Udah semua jelas. kehidupannya Allah. Udah jelas saya kalah ya. Dengan ayat ini pun saya kalah, dengan hadis ini pun saya kalah. Terima kasih Madia ya. Madia pinter. Oke, Ya. Madia jawab. Nah, saya orang waras ngalah aja Madia. Jadi Madia jawab pilih dulu. sendiri Sebentar, aja ya. Saya orang waras mengalah Madia ya. Terima kasih Madia. Oke, sudah kelas lah. Madia jawab ya. Dengar ini kawan-kawannya. Ini Nadia. hadis Muslim. Ini udah Kita jelas-jelas, pakai foto sudah anak jelas-jelas, sudah jelas-jelas Makanya di sini Madia sebutkan mau masih dalam tulang rusuk, berarti masih bayi. Makanya Kamu masih Madia mau nyangkal. jelasin. Sedangkan yang sana itu baru anak-anak, kamu mengatakan itu anak kecil. Ya, di situ bilang, Makanya dengerin, Madia aduh, dengerin. luar biasa kamu Madia. Kamu ini suka putar balik. Aduh, minta ampun Madia. Pemirsa sekalian, coba Anda semua Jelasin, tapi kan, nilai itu tolong Madia yang itu kalah, bagaimana? jelasin dulu. Nilai itu Yang Madia kalah, bagaimana? yang kalah. Sekarang Di lu mau surga. ngejelasin hadis. Di mana emang boleh ditafsir tuh hadis? Nah, kemudian di Makanya surga aku ada bilang, anak. kawan-kawan. Di surga Hadis itu penjelasannya. ada surga Iya, cilik. makanya dengerin Dia dulu, Madia jelasin, biar asumsikan paham. di surga ada surga cilik, lalu diasumsikan semua anak kecil masuk surga. Merdeka stop dulu, yang kalah, Hancur. yang pengalahan stop dulu tuh Merdeka. Merdeka kalah sudah stop. Yang lain aku Kalah jelasin dari dulu. iya, orang waras mengalah sama dia daripada saya, aduh minta ampun. Oke. Oke, mari jelasin dulu ya. Jadi gini, Palidar udah tidur. mari jelasin dulu, mari jelasin ayat hadis ini. Jadi hadis ini nomor Muslim nomor 4813. Ini Doib. berbicara tentang kitab Doib. takdir, bukan? Oh, Kitab takdir lagi, takdir. Jadi bagaimana dari anak kecil? Kamu bilang semua masuk surga. Nah, sekarang takdir, Sebentar anak kecil dulu. takdir itu ditakdirkan masuk Nah, neraka loh. yang pengalahan stop dulu. Yang bertanya bukan Bapak Ya, tadi. Yang bertanya bukan. Bapak stop Itu dulu. jelas Saya- dikatakan dalam tulang rusuk saja ditakdirkan bisa masuk dalam neraka loh. Sekarang kamu mau berkelit di mana lagi, Mas ya? Mau berkelit di mana lagi? Dulu yang pengalahan stop dulu. Bapak Dekai kan sudah kalah tadi, stop dulu yang lain biar Madi Sudah jelasin sudah kalah. Turun dikit Pak. ya, Kamu Pak. ini sudah kalah. Stop dulu. Eh, Dekai stop dulu. Pemirsa Stop dulu, sekalian, Madi pemirsa jelasin coba ya. yang setuju dengan Madia ketik nomor 1, yang setuju dengan anak kawan-kawan sini ketik 2. Anda Yang setuju dengan Madia ketik nomor 1, yang tidak setuju dengan Madia ketik Ya. nomor 2. Ya. Dulu Merdeka, aku jelasin dulu biar kelar nih satu hadisnya. Nanti kawan-kawan boleh anu. Jadi hadis ini babnya Anda cek bab itu, Dua bab hadis semua. ini. Wah, nomor 2 semua tuh. Nomor 2 semua. Jadi bab, Media. jadi bab ini dalam kategori kualitasnya dari takdir. Artinya bab takdir, pembahasan tentang takdir, bukan pembahas tentang anak-anak Tafsir lagi. lagi. Ya.
Tolong bab Tapi Tapi takdir. tulisannya bacanya apa Kalau tadi? misalkan berbicara tentang anak, Tadi kalau berbicara tentang anak, di sini Bacanya juga apa tadi? hadis ini menjelaskan. itu Tolong ada jangan. anak Tadi kecil, bacanya apa tadi? kemudian ada anak kecil meninggal, ya. Kemudian Sebentar Aisyah dulu, bertanya, jangan dipotong dulu. sekarang, Tolong. sekarang kamu jangan potong saya Jangan dulu. dipotong dulu. Di situ konteksnya ada anak kecil meninggal, ya. Aisyah lalu bertanya kepada Rasul Anda. Oh, tetapi tidak demikian, bahwa anak kecil pun ya dalam turang rusuk pun bisa masuk neraka, sudah ditakdirkan. Itu Madia. Iya, makanya, Oh makanya Madia, dengerin dulu. kamu Dengerin tidak dulu. paham, hancur kamu, karung. Dengerin dulu. Kalau ini lah. Yang Sudah, sudah Madia potong, menang, potong Madia lagi menang, dong. Madia menang. Sudah, Yang setuju Madia. Madia menang, ketik nomor 2. Jadi ya nanti kawan-kawan buka kitab ini di hadis Muslim ini nomor 4813 ini adalah Ah, kitab Madia. takdir. Nah juga Apalagi babnya. Madia, Tolong jangan potong apalagi, dulu. Tolong. Jadi bab apalagi. ini Daripada bab ini dengar adalah kamu bagian- ngoceh, mendingan nyanyi Pak Bom. Gini, Pak. Saya katanya minta bertanya, kesempatan mau sedikit. dijelasin nggak mau. Madia. Gimana sih bertanya tapi Iya, mau dijelasin nggak mau. Madia. Itu dari mana ini? Aneh. Bukan Selamat masalah malam. nggak mau Madia. Sebentar. Masalahnya kamu Jadi tuh gimana menggunakan ini? hadis. Apa? Hadis itu kan tafsiran pengertiannya Hidup. penjelasan tentang ayat Al-Qur'an. Itu. Nah sekarang aku Ayat tanya, Al-Qur'an sekarang ini hadis ini bab Aduh. aku Hadis ini bab apa? ditafsir. Nanti tafsir juga kamu sekarang aku tafsir tanya lagi. Anda mengutip hadis ini bab apa? Kitab apa namanya? Yang Anda ambil Ini ini nomor Muslim Ini kan 483 bicara ini soal bab apa? Kitab takdir. apa? Dengar dulu. Ini kan memang kitab takdir. Tapi kan intinya Apa? masalahnya tuh Tolong dijawab dulu. Apa namanya? Tolong dijawab biar dikelar. Kitab apa namanya? aduh. Tolong dijawab. Kitab Udah, Pak, takdir, kita- paham nggak? Nah, Anak kalau kecil sudah pun kita sudah takdir, ditakdirkan berarti- kalau masuk neraka ya masuk neraka, masuk surga ya masuk surga. Jadi tidak semua anak kecil begitu Madia Bukan begitu ditakdirkan. pemahamannya. Nah, Ini kalau bukan membahas begitu dari- pemahamannya, kamu pemahamannya pahami bukan aja sendiri begitu, sudah. menurut Islam. Kamu pahami sendiri, kamu Sudah baca jelasin baik-baik, pemahamannya. suruh anak kamu yang SD baca. Ya. Tolong jangan Udah. dipotong dulu pemahamannya dalam Islam. Udah tentang cukup. Saya Udah, kira udah. udah cukup Pak Bom. Pemahaman Udah. Bosan dengar pedo, dengaran Madia. Pak Bom. Madia, Bosan Sebentar. dengar dengaran Pak Bom. pemahaman dari Tuliskan dalam pedofili. suratan takdir itu sudah Udah tertulis cukup, di dalam Madia. Lauhul Madia. Mahfud. Ya. Madia, Tertulis udah dalam Lauhul cukup Mahfud. ini. Segala apapun Sorry. upaya manusia itu tertulis ya. Keterlaluan kau. Iya benar Oke, berarti Madia. tertulis kan. Berarti belum tentu dia masuk surga atau neraka dong. Tetapi Itu baik. takdir ini hanya Tuhan yang tahu. Begitu. Ya Jadi udah, Anda dah, nggak bisa. dah. Berarti Tuhan yang benar tahu. kan? Masalah Berarti lu setuju anak-anak dong. ini Hanya Tuhan yang tahu, tapi Madia tahu anak kecil masuk surga, berarti dia lebih Nah. daripada Tuhan. Nah, kena ke Madia. Mantap Tetapi lagi lo. tetapi ada hadis yang Oke. menjelaskan anak kecil masuk surga. Jadi kelar. Oke, Tidak ada oke. masalah. Aduh. Aduh. Ada hadis lain udah. yang menjelaskan anak kecil masuk surga. Oke, udah Udah cukup kelar, dah udah. Madia. Nah, yang Anak yang kecil menyaksikan masuk juga surga. udah Jadi paham. tolong Sekarang ini gini, mudah, kawan-kawan. Madia, oke, Ini itu mudah. mengenai hadis ya. Sekarang Ini saya mudah, minta kita kesempatan, tahu, ya, silakan. Madia, saya minta kesempatan satu kali ini. Kalau kamu tidak bisa jawab, benar-benar dikurungin, dimasukin karung ya. Loh, Karena tadi apa nggak bisa dijawab? sebentar, Tadi apa nggak bisa sebentar, dijawab Madia. tadi, kawan? Tadi sudah Bentar, dijawab ini loh, saya- kawan. ini saya Sudah mengenai dijawab, Quran, Madia. bukan hadis lagi. Mengenai Oh, Quran, bukan hadis silakan, lagi ya. Silakan. Kamu Quran, janji ya, silakan. malam ini kalau nggak bisa jawab, kamu dikarungin karena kasihan bapak-bapak di sini bukan level kamu Madia dan mau istirahat udah. Ya, nggak Ya, apa-apa. Kita sekarang kan belajar, saya tanya sama sama-sama kamu. belajar, kawan. Ya. Oke, saya mau tanya sama kamu. Menurut kamu Quran udah sempurna? Ya. Jawab, Jadi Madia. Anda harus tahu Al-Quran itu sempurna dalam segi penerapan hukumnya, meneruskan Oke. kitab-kitab sebelumnya, ajaran tauhidnya. Itu yang dikeker ya, Oke. itu yang dikeker di dalam Al-Quran itu meluruskan ajaran-ajaran yang menyimpang terdahulu, terutama orang yang menyekutukan Tuhan, yang musyrik itu yang dikeker. Panjang menurut Al-Quran amat. itu. Sempurna apa enggak? Ini saja Udah, itu. Gitu Jadi aja udah. kesempurnaan Al-Quran ini lengkap, dia aturannya lengkap. Kalau Anda kan Oke, tidak ada aturannya sudah, cukup. dalam kitab suci Anda kan tidak Udah. ada syariatnya gitu loh. Aturan Udah, nggak usah. makan aja nggak ada aturannya. Masuk WC nggak ada Panjang aturannya, amat. dalam Islam lengkap gitu loh. Madia, Madia remnya kamu belum kalau Madia, kamu kalau berpendidikan jangan bikin malu agama kamu juga, teman-teman kamu juga jangan dibikin malu. Saya cuma tanya, Quran sempurna nggak menurut kamu? Itu Quran aja, nggak usah sempurna, panjang kawan. lebar. Quran sempurna. Udah, cukup, ya, udah Quran sempurna. cukup.
Udah cukup. Aku mau tanya sekarang. Kalau memang sempurna dan kamu yakin ini benar-benar, aku mau tanya, anaknya Nabi Ibrahim itu ada berapa? Sebentar, Madia anukan kesempurnaan dalil kesempurnaan Al-Qur'an, nanti kawan-kawan bisa lihat surah Al-Qasas ayat 14, surah Al-Kahfi Udah ayat cukup. 37. Ya, itu dalilnya Yang bahwa itu. Al-Qur'an itu sempurna. Ya, Oke, itu dalilnya. Oke, sekarang saya tanya, anaknya Nabi Ibrahim ada berapa menurut kamu? Menurut Quran juga. Nah, Anda mau tanya apanya ini? Yang anak-anak Ibrahim apanya Iya, dulu? saya tanya ada berapa? Ada berapa? Itu aja yang saya tanya biar nggak meluas. Udah biar cukup. Aku mau udah gregetan banget dari tadi mau ngarungin kamu nih. Dah, anaknya Nabi Ibrahim ada berapa? Itu dalam posisi yang mau tanya apanya, kawan? Astaga, mesti pakai bahasa apa lagi? Anaknya Nabi Ibrahim ada berapa? Itu kan dalam posisi anak-anaknya itu kan banyak karena istrinya kan ada 3, kawan. Yang mana yang mau Anda tanya? Nah, ada ditanya anaknya, jawab istrinya. Iya, udah ada. Kan Anda mau tanya Di ayat berapa? Oke. Udah satu. Di Berarti ayat kamu berapa? udah nggak bisa jawab itu. Ibrahim punya istri 3. Di Al-Quran Bukan, menunjukkan. Anda mau tanya yang mana, jalur-jalur yang mana gitu loh, biar keluar. Sabar, Oke, sabar. udah deh. Coba tanya Pak, itu istrinya Ibrahim itu siapa aja? Coba tanya dulu. Ayo, tanya dulu. Saya ingin tahu loh. Media. Iya, siapa enak aja? ini, mantap ini, Pak Mordecai. Masuk karung dia ini. Masuk karung pokoknya malam ini. Harus. Istrinya itu Media. Istrinya siapa? Ibrahim. Siapa saja? Sarah, Hajar, ada satu lagi itu yang jadi yang namanya dia kurang paham tuh. Ada satu kalau nggak Kentur, siapa namanya itu ya? Ada. Di mana? Buka dalilnya. Buka dalilnya. Di mana? Enggak, Pak Kalau yang Bombong. satunya itu, dia nggak ada ketemu di dalam Quran. Tetapi kalau di dalam Bible ada yang tiga. Itu bukan Ibrahim. Udah. Wah, salah itu siapa namanya? Ini yang 3 itu. Udah itu siapa? Udah dah, nggak usah. Udah bilang aja. Bilang. Udah. Orang orang tanya kitab kamu lari ke Bible. Aduh. Udah. Bilang aja kamu nggak tahu dah ya. Sekarang pertanyaan saya, ada nggak, kalau kamu tahu ada 3, dari 3-3-nya lah, nggak usah salah satu. Dari 3-3-nya ada nggak anaknya Nabi Ibrahim namanya Yakub? Nama anak Jawab. Ibrahim namanya Yakub. Ada nggak? Belum pernah Anda dengar. Silakan. Apa yang mau Anda tanya apa ya Yakub tentang Yakub? Silakan. Belum pernah. Anda tanya dulu. Apa? Ini gue mau karungin lo malam ini. Coba buka QS 29. QS 29 ayat 27. Pak Bombom mohon bantuannya di share ya Pak Bombom. QS 29 ayat 27. QS berapa kawan? QS berapa? Sebentar. Baca aja. Kita bisa dalil aja di Al-Quran langsung. Ya kita bisa dalil buka Al-Quran. Enggak, biar yang lain juga bisa baca juga buktinya. Saya mau pakai bukti ini. QS berapa sebentar? QS 29 ayat 27 itu surat Al-Ankabut. Udah tak bacain. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunan. Dah, stop di situ. Opung, stop di situ. Ada siapa? Dan kami anugerahkan kepada Ishak dan siapa? Ishak dan Yakub. Emang ada anaknya Ibrahim namanya Yakub, bukan Ismailnya kemana tuh? Itu kan coba Anda baca terjemahannya tuh diulang, coba baca. Dan kami anugerahkan, coba baca dulu baik-baik. Kamu coba yang baca. Ishak dan Yakub. Dan ada nggak dia mengatakan anak-anak di dalam anak Ibrahim di dalam terjemahan itu? Silakan. Ini kan konteksnya mengenai Ibrahim. Coba baca aja yang benar. Dan kami anugerahkan dan kepada Ibrahim, Ishak dan kami dan anugerahkan Yakub. kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dari Alkitab. Nah, ini tidak ada menyebut anak-anak juga secara umum terjemahan ini. Jadi apa yang mau Anda tanya? Ishak dan Yakub itu saudaranya Ibrahim ya? Tetangganya kali ya.
Yakub Jadi, dari mana? jadi ayat Hubungannya ini apa nih? ya, Itu jadi ada ayat Yakub. ini mengkonfirmasi. Jadi ayat ini mengkonfirmasi bahwa ada pengakuan kenabian juga risalah yang diturunkan kepada Ibrahim, Ishak, Yakub dan keturunannya itu ajaran agama Islam juga yang dinul Islam juga kawan, yang bertauhid Ismailnya gitu mana? loh maksudnya. Ya, Ismailnya mana gitu. itu? Itu kalau kamu baca yang lengkap, pasti kamu juga sendiri bertanya-tanya loh, kok nggak ada Ismailnya? Masa Ishak sama Yakub? Nah, Itu Anda kan Ismailnya mempermasalahkan mana di situ masalah Ismail kembali. Artinya berarti melebar kembali pertanyaannya, makanya dia nggak jawab dulu karena Anda bakal melebar pertanyaan-pertanyaan itu jadi biar poin penting pertanyaan Anda itu dia mau tanggapin dulu apa ini poin pentingnya. Anda kan melebar nih sekarang. Oh, mana Ismailnya? Kan itu. Seperti itu kan? Mana Ismailnya? Artinya kan melebar kembali dari berbicara tentang anak-anak yang keturunan Ibrahim tadi. Ya udah ujung-ujungnya balik aja, melebar ke balik dulu. Ismail. Ya. Kami Anda anugerahkan mau kepadanya buat Ibrahim, di sini, mau buat Ishak dan batasan. Yakub. Padahal ayat ini tidak mengkonfirmasi Baca bahwa aja sama ini dia. mengkhususkan Baca anak-anak dulu, baca tertentu. dulu. Enggak. Diulang sama dia. Kamu baca Kami aja, coba. anugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak dan Yakub. Ini Ishak dan Yakub ini anak Ibrahim atau saudaranya Ibrahim? Jadi gini, Dari mana kucuk-kucuk saya datang bacakan Yakub itu? tafsirnya ya. Saya bacakan tafsirnya ini. Tafsir. Jadi ayat ini menurut tafsir Pakal Wabah Zuhaili, dan kami anugerahkan Ishak kepada Tafsirnya Ibrahim setelah diciptakan anak sulungnya Ismail tahun 1200. dan Yakub dari keturunan Ishak. Nah, dan Yakub dari keturunan Ishak. Jadi Yakub itu siapa? Yakub itu dari keturunan Ishak. Dan kami menjadikan keturunan Ibrahim sebagai nabi, sehingga setiap nabi setelahnya merupakan keturunan. Dan kami beri kitab Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Nih, Kami juga memberi Madia, balasan stop dulu. Madia. dan dipujian, ya. Madia, Dan sebentar, tadi kan Pak, Madia pertama, keluarkan dengar dulu. dan baik di antara seluruh pemeluk agama di akhirat, dari termasuk golongan orang-orang Udah yang sempurna. ngawur Udah udah cukup jelas ngawur ya. dia. Cukup jelas siapa Dulu. itu, Tadi kan di siapa awal. namanya Yakub, siapa Madia, namanya Ismail, Madia. siapa namanya Ishak. Oke? Oi, rem dulu nafas. Ngawur udah jawabannya. Nih, Madia, Silakan. lu tadi Silakan. kamu bilang Al-Quran itu sempurna, ya kan? Tadi kamu malah kasih ayat Al-Quran, oh ini ayatnya nih Al-Quran sempurna. Tapi kamunya ketafsir, di tafsirnya ditulis Yakub itu keturunan Ishak. Al-Quran nggak tulis Yakub keturunan Ishak loh. Lu percaya pada tafsir atau percaya pada Allah? Untuk memahami Al-Quran dengan baik dan benar, baca tafsirnya. Seperti Nah, itu loh berarti- dalam Islam. Oke, Ya. gue ikutin nih. Berarti Allah lu kalah pinter sama ulama. Kenapa dia nggak Ya, tulis karena dan yang Yakub memahami keturunan? Al-Quran itu ya para ulama ahli tafsir. Karena tidak Nah, ada iya, orang orang bodoh, orang gila menjelaskan Al-Quran. Tidak mungkin dong. Nah, Kalau dalam iya, kitab suci Anda berarti- tidak ada tafsir, itu hak Anda. Dengar dulu. Kalau makanya Dengar terjadi perpecahan di Bible Anda karena Nah, tidak ada, gitu loh. Tidak ada penafsiran di Bible Berarti- Anda gitu loh. Berarti Allah lu kagak jelas kasih ayat. Ya, Makanya bukan butuh nggak ulama jelas, yang jelasin. Bener Tetapi nggak? karena Al-Quran ini dalam Bener bahasa nggak? Arab, pemahamannya pasti ada. Anda tahu sebab-sebab turunnya ayat, asbabun nuzul tahu. Anda tahu cara-cara membaca dalam bahasa Arab, kaidah-kaidah hukumnya, Aduh. present-presentnya kalau dalam bahasa Inggris, present continuous tense, ten itu apa Anda Oke, tahu? Tidak mungkin. lu nying apa? Madia? Nggak usah jawab Madia, kemana-mana. sebentar. apapun Ten, itu. ten, Anda ten. tahu present Kan tense jelas. itu ada hukumnya. Media. Masa lampau. Nanti kau bahasa Inggris sebentar media. Nanti kau bahasa Inggris 10 apa? 10. 100 apa? 10. 1000 berapa? 10. 10. 10. Nanti kalau 100.000. 10. 1 juta. 10. Hanya menggambarkan. Ada aturan dalam bahasa Arab, bahasa Madia, Inggris itu ada. Madia. Aduh. Anda harus puasa itu Itulah dulu. nih gini Madia. Madia. Gugat, Ini tafsir kan gugat. datangnya belakangan, ya kan? Sekarang lu pikir lu posisi di zaman ada ayat Al-Quran tapi belum ada tafsir. Coba. Karena dulu Nabi Muhammad masih hidup, beliau yang langsung menjelaskan. Nah, Begitu. Kalau Nabi oke. Muhammad sudah meninggal, harus rujuk ke tafsirnya, biar Nah, kelar. Jatuh masa kalau lu kalau ada bayangin Nabi di Muhammad antara nggak itu. perlu tafsir. Lu kan gak selalu ketemu Nabi Muhammad dong. Iya, baca tafsirnya. biar Anggaplah dia jelas. ada di Mekah.
Dengar dulu, anggaplah Udah. dia ada di Mekah, lu ada di kota Riyadh umpamanya. Ya. Mhm. Lu baca nih ayat. Ulamanya apa Nabi Muhammad masih ada. Ulama yang tafsir belum ada kan? Iya. Nah, lu berada di Sang posisi penggugat. itu. Lu Pak baca sang ini lu penggugat. ngerti nggak? Pak sang Ada penggugat. tafsirnya kalau mau paham Al-Quran. Kan gue Al-Quran bilang bukan belum sama ada ulama Bible. tafsir. Akhirnya Kan pecah gue nanti ngomong tadi belum ada aliran ulama karena banyak karena tidak ada tafsir. tafsir. Kalau Al-Quran itu Gue ada tafsirnya capek sudah deh. terbukukan gitu loh. Nggak Iya. pecah-pecah agama Sekarang kan seperti agama Anda, Wanes, bebal Tunggal. amat Itu sih lu. karena menafsirkan. Dulu ih. Karena menafsirkannya itu sembarangan. Asbunawas punya mic gangguan. Perbaiki dulu Pak mic-nya, berisik dari tadi. Jadi Udah, Ahmad, beda ya. kan kalau Al-Quran nggak mau seperti Lu itu. ngerti Nggak gak boleh gua kasih salah-salah menafsir. posisinya? Nggak boleh. Lu ngerti gak dikasih posisinya gimana? Ini ceritanya nih ayat turun ke Nabi Muhammad. Elunya ada di Riyadh, Nabi Muhammad ada di Mekah. Masih hidup nih. Ulama belum ada. Ulama tafsir belum ada nih sama dia. Sekarang lu baca kayak begini. Pikiran lu apa? Tafsirnya di Spanyol. Maka kami anugerahkan Ibrahim, Ishak dan Yakub. Kemungkinan dua. Ini Ishak dan Yakub itu anaknya, atau Ishak dan Yakub ini saudaranya si Ibrahim. Yakub keturunannya tadi sudah Madia dibacakan tadi. Ya, itu kan lu baca tafsirnya. tafsir. Jadi Anda nggak bisa tafsir, Kan lu ngomongnya tadi baca, sudah lu ada baca dalilnya tafsir. dasarnya tafsirnya Kan ya. lu ngomong tadi baca Kalau Anda tidak kalau kan kalau lu ngomong Anda kalau tidak nggak ada percaya tafsir, tidak usah buka Al-Quran. Al-Quran harus bertafsir, capek tidak boleh deh. ditafsirkan sendiri. Al-Quran Oke nggak deh, boleh oke deh. ditafsirkan Pak orang sang gila. penggugat. Tafsirnya kan Ini- belakangan sama dia. Ini Lu ngerti dia nggak belok sih? terus udah Madia. Ya, jadi Udah, nggak boleh. sekarang gini aja deh. Kalau Bible Anda Madia. kan mengapa agama Anda terpecah karena tidak ada tafsir, Aduh, makanya ada Tritunggal, capek. ada Wanes, ada macam-macam Madia. saksi Yehova itu karena tidak ada tafsirnya. Lu kalau Yang ngomong bagus. Bible baru lu waduh giliran Iya, agama lu Mas, sini iya. lu bingung. Mohon maaf kawan, kalau Anda mengkritik ini, Anda lihat ajaran agama Anda berapa pecah ketuhanannya di agama Anda. Sebentar. Islam nggak ada. Tuhan Sang Islam nggak Gak ada. ada, Oh, Sang Tidak ada penggugat. gak ada. Yang Sang pecah penggugat. itu Sebentar. Tadi kau bilang apa? Sabar. dalam Bilang apa Islam, tadi? prinsip ketuhanan dalam Islam itu tidak ada terpecah tauhidnya. Tapi Oke, kalau dalam sekarang kau bilang hal-hal apa yang yang terpecah? tidak penting, Kau hal-hal yang bilang apa? Terpecah penyembahan, apa? hal Yang kau bilang yang beribadah itu terpecahnya di boleh. mana Kristen? Sekarang yang kau bilang terpecah di mana? Tuhannya kau bisa ada Tritunggal, ada Wanes, ada seksi Yehova, itu ada Kau dengar. macam-macam itu. Kau Itu dengar Tuhan semua kenapa yang sampai ada bermasalah. Wanes? Kau dengar kenapa ada Wanes? Kenapa? Nah itu karena karena Kenapa kan dong? menafsirkan ayat tidak ada tafsirnya. Akhirnya kan menafsirkan sendiri. gitu loh. Kau mengerti kata Sabellians? Kau mengerti kata Nah, Sabellians? poinnya gini, mereka menafsirkan ayat itu karena sendiri stop. tidak ada tafsirnya. Kau mengerti kawan. kata Sabellians? Kau mengerti kata Sabellians? Iya, tahu Kau mengerti? saya. Tahu Pak Bombong. Apa Sabellians itu Jadi gini. apa? Sabar, Sabellians itu apa? Saya tidak fokus ke sana. Saya tidak fokus. Saya hanya menjelaskan bahwa Sabellians itu apa? Sabellians itu apa? sudah Pak Bombong. Saya tidak bahas ke sana. Saya nggak mau bahas. Sabellians itu apa? Sabellians itu apa? Sabellians kau tahu apa itu Sabellians? Sudah Sabellians itu apa? Sabellians itu apa? Sabellians. Pak Bombong dengerin Bilang Madia. saja tidak tahu kalau tidak tahu. Jangan bilang tahu. Sabellians itu apa? asal bunyi aja lah sama dia. Bukan. Sabellians Madia itu itu hanya apa? menjelaskan bahwa betapa penting. Tidak. Saya lari Sabellians. Kau menyinggung tadi masalah tuannya Kristen. Saya mau tanya. Kau arti Sabellians itu apa? Sabellian atau Sabellius? Yang jelas. Sabellians. Itu kan pecahan-pecahan Pak Bombong. Jangan kau cari-cari di YouTube lagi. Begini, kau dengar ya. Itu Sabellians itu adalah ajaran-ajaran yang sudah dikutuk oleh bapak-bapak gereja tahun 400 Masehi. Termasuk yang Sebenarnya aku tidak sama dia nggak fokus ke sana, kau diam. Kalau kau tidak tahu masalah sejarah gereja, kau Saya diam. tidak bahas Sabellian Pak Bombong. Diam. Tadi kau singgung Kristen. Sebentar, kalau kau diskusi jangan kau singgung itu. Maksudnya itu tidak ada tafsirnya. Saya diam dulu. Kau mau dialog ke tidak? Aduh. Kau Ya, mengerti silakan, dialog ke silakan. tidak? Ya. Silakan. Jimmy. Sabellians itu kau dengar ya, itu yang sudah dilarang oleh Bapak Gereja sudah 400 tahun Masehi. Sebelum kau punya agama lahir. Itu ajaran-ajaran yang sudah melenceng dari Trinitas Bapak-Bapak Gereja. Kau paham?
Jadi semua gereja itu mulai dari dulu sudah namanya Trinitas. Di Alkitab ada namanya, tidak ada tertulis tapi tersirat ada. Jadi kalau di luar daripada itu tidak diakui oleh bapak-bapak gereja. Ya, jangan kau singgung. Orang Kristen bagaimanapun berbeda pendapat tidak disuruh baku bunuh kiri kanan. Kau lihat di Afghanistan sana berbeda pendapat orang baku bunuh ya. Jadi stop sudah, jangan bicara gereja. Oke, kami di sini tidak membawa nama gereja. Jadi tidak usah. Kawan-kawan tadi. Nama gereja. Di sini kau diskusi saja. Oke. Karena kawan-kawan tadi menyinggung tafsir Al-Quran. Dia kan wajar dong menjelaskan. Wajar dong mengapa ada Al-Quran. Gitu dong. Dan ini terakhir Madia. Udah, stop. Udah stop Madia. Ini terakhir, sorry ya. Hadis Bukhari itu sahih ya? Hadis Bukhari itu sahih, tetapi ingat ada di dalam itu periwayat-periwayatnya yang sudah di dalam posisi ilmu mutalal hadis, namanya ulumul hadis itu ada periwayatnya pokoknya itu yang ada yang sepertinya ya bisa dikatakan kurang kuat atau lebih agak lemah, walaupun sama-sama hadis Bukhari. Itu pemahamannya Anda harus paham. Iya, tapi rata-rata Muslim bilangnya hadis Bukhari sahih ya. Yang kuat. Sahih ya. Benar. Oke, rata-rata sahih. Oke, sekarang aku mau tanya, umat Muslim itu disunat memang wajib kan ya? Benar. Betul. Oke, sekarang buka hadis Bukhari 4259. Lo akan kaget kalau ngeliat di situ mengenai sunat. Hadis Bukhari 4259. Tolong bacain keras-keras yang Nabi Muhammad bersabda, coba. Itu dari Nabi Muhammad sendiri lo yang ngomong. Silakan Pak, bacakan dulu Pak. Bacakan aja Pak, gampang loh. Silakan, aku mau pelajari dulu apa ini. Dibukain Pak linknya Pak. Dia sambil pelajari dulu apa ini maksudnya, sebentar. Silakan bacakan, nggak apa-apa kalau terjemahan baca. Yang hadis Bukhari. Aku nggak bisa share. Enggak itu minta tolong Pak Bobo. Iya Pak Bobo minta tolong. Hadis Bukhari 4259. 4259 117 ya. Nih, mau dibacain ya. Jangan les lagi sama dia. Iya. Rasulullah bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian dikumpulkan menuju Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan berkulup, dalam kurung tidak di khitan. Kemudian beliau bersabda, sebagaimana kami memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Yang sampai di situ tadi Pak, pasti kami tepati. Yang diserahkan sama Allah itu, yang berkulup bukan Pak? Yang nggak sunat kan berarti kan? Iya, yang tidak dihitan. Nah, tidak dihitan. Jawab Madia, kalau nggak bisa jawab dah karungin aja udah. Bapak-bapak udah pada mau istirahat. Jadi hadis Muslim ini, hadis Bukhari ini ya menjelaskan tentang keadaan manusia pada saat hadis Bukhari nomor 4259 ini menerangkan, saya ulangin, menerangkan tentang keadaan manusia di hari kiamat pada masa pembangkitan nanti, pada saat ketemu Tuhan itu menghadap pengadilan Tuhan, keadaan dan situasinya seperti itu, seperti dijelaskan di hadis ini. Ini masalahnya. Tidak disunat, jadi bukan gitu dunia ya, ini urusan di akhirat nanti. Iya, tidak disunat. Iya, tidak. Nah, berarti yang lu udah pada ini menguatkan surah Al-Anbiya ayat 104. Hadis ini berarti yang udah disunat nggak bisa. Yang udah disunat nggak bisa diikut dong nih. Pada saat manusia dibangkitkan, ya, nanti kembali dari dalam kubur itu akan dibangkitkan seperti semula, seperti tubuh manusia semula, artinya tanpa. Nggak ada di sini omongannya. Mana itu ada seperti semula kata-katanya. Ke dalam Al-Quran pada saat manusia dibangkitkan. Ada emang kurang jelas. Manusia dibangkitkan dari kubur ini itu utuh kembali tubuhnya ya. Ini kurang jelas ini. Menurut kamu ini kurang jelas. Sebentar dulu. Apa yang kurang jelas? Kenapa ya? Silakan. Kalau media yang masuk, penonton semakin berkurang gitu ya. Lanjut. Nah, jadi gini, jadi posisinya seperti ini. Jadi hadis ini saya jelaskan, saya tegasin, hadis ini menjelaskan tentang posisi di akhirat nanti. Manusia dikembalikan ke awal, posisi belum bersunat. Bahkan pada saat
padang mahsyar itu bertelanjang, nanti manusia ditelanjang. Itu menghadap Jadi lu pengadilan ngapain Tuhan disunat di akan dunia? menjawabkan Pulut kehidupan lagi. manusia di Terus lu dunia, ngapain ya. disunat di dunia, Pulut Madia? lagi. Di prank Kalau nih. Kalau Anda meragukan mengapa yang Gimana si disunat, Ibrahim yang tanyalah Tuhan Anda udah Yesus itu disunat disunat pakai apa Anda? kampak itu Tanya gimana? kalau nabi-nabi yang lain Loh. disunat apa Ini Anda? pasti lagi ke Silakan ya. Bible. Lagi. Udah gua Kalau tebak. Anda bertanya itu, Enggak. tanya Tuhan Anda lah. Mengapa Yesus Itu disunat? beda Itu aja jauh. kalau Anda. Dengan Yesus disunat Oh, ini udah. beda jauh. Ya, kita Ya. udah tahu kok jawabannya kenapa ya. Ya, Oke. kalau Anda mau tanya ke yang pernah bersunat, nabi-nabi yang bersunat itu tanya. Iya, Gila, ini kita udah tahu jelas-jelas. kenapa. Jadi kalau Anda Apa? meragukan ini, Nabi-nabi tanya disunat dia gitu ya. karena keturunan Abraham, ya, pemegang Hmm. perjanjian sunat. Ya, Ya berarti kan? ini konteksnya Nah, juga. Ini masalahnya konteksnya. di lu, masalahnya di Hah? kamu mati, jadi nggak bersunat lagi. Terus lu Iya. ngapain disunat sekarang? Di Ya, prank karena dia. konteksnya ini menjelaskan, hadis ini menjelaskan tentang keadaan manusia Udah tahu. di alam luar, Udah bukan alam tahu, dunia tadi lu udah lagi. ngomong. Karena Tadi di udah alam dunia ngomong, ini kan? ada aturan, Tuhan membuatkan Iya, tadi kan aturan. udah ngomong. Ya. Dengar dulu. Tadi kan lu udah ngomong. Ya kan, soal ini kan bakal ada di akhirat situ kan. Di akhirat Waktu nanti. kembali kepada gitu. Allah gitu kan. Ya. Waktu kembali ke Allah kan. Nah, kan itu posisinya tidak disunat. Terus lu Iya. disunat di Nah, dunia masalahnya ngapain? Kalau sampai sono udah gak sunat lagi. mengikuti aturan Tuhan yang suruh. Tuhan yang suruh ya kita ikutin. Tuhan Oh yang iya, Tuhan berkata, yang mana aturan? Mana ayatnya? Mana ayatnya di Al-Quran suruh sunat? Buku kuningnya itu ya Tuhan. Surah An-Nahl 123. Quran surah Buku An-Nahl ayat 123 kuningnya mengikuti Tuhan milah mulai. Ibrahim di Al-Quran. Itu dalilnya. Di situ Ngaco tulisan lagi. milah Ibrahim. Bukan Ya itu Islam seperti itu dalilnya. Ya terserah Anda. Kalau Anda dalam Islam seperti itu dalilnya surah Tuh, An-Nahl ayat kan? 123. Nah, Enggak Kalau Anda tidak sunat setuju ya nggak dia. masalah. Ya, sekarang sekarang sama dia. itu dalilnya. Sunat. Ya. Makanya sekarang jawab logikanya sama dia. Kan disuruh sunat, kenapa baliknya yang balik nanti suruh udah posisinya atau kondisinya yang kulup. Masa dibalikin makanya lagi tanya sementara Yesus lah. Tanya Yesus, mengapa dia disunat kau baliknya kau kulup nanti di akhirat? Kenapa tanya Yesus? beda jauh. Disunat kok. Enggak Tanya begitu. Yesus. Loh itu Yesus Nggak disunat kenapa begitu kulup lah. nanti di akhirat Yesus nanti dia disunat kembali? justru biar tanda dia masuk. Enak aja. Nah. Iya, kenapa dia perjanjian dia sama dia Tuhan, disunat? Kenapa sama dia Allah. kulup? Ya, itu jawaban Anda seperti ini. Itu pertanyaan apa namanya ya? Kurang ya, artinya Anda bingung. Kan sudah dijelasin tadi, ini ketetapan Tuhan. Ketetapan Itu Tuhan di nggak akhirat bingung nanti. Jangan Lu bingung bilang tadi kawan. ketetapan Jangan Tuhan. bingung kenapa Yesus disunat gitu loh. Jangan bingung. Anda Nadia. jangan bingung Yesus disunat. Udah Ya, Pasan, lah. wih, Ah, Pasan. berhentilah. Dah. Sang penggugat, Ya. saya mau tanya sama penggugat aja deh. Sang Ya. penggugat, Iya, sang Bu. penggugat. Saya mau tanya tentang negeri Mesir itu loh. Pemerkosaan, pemerkosaan, Islamisasi orang-orang Koptik. Masihkah mereka teruskan? Oh, sudah enggak sih, Opung. Sudah enggak itu enggak. sekarang. Udah Terus enggak. di metro-metro itu pelecehannya semua orang Mesir ya yang di metro-metro masih tetap ada pelecehan itu. Kalau itu kan yang di kota-kotanya, Opung. Kalau saya kan masih udah termasuk wilayah pelosok, Opung. Oh, dulu saya pernah tinggal di Oh, di gitu dekat ya. rumahnya Anwar Sadat itu loh, nggak jauh. Itu pernah saya tinggal. Kalau di Hira, Opung ngerti nggak? Ya. Di Hira. Nggak, saya pernah di Sultan Syahrir itu, Oh, iya. 11 Tahrir. Hmm. Udah, supaya Ya sekarang Mesir sih udah jauh mendingan, Opung. Udah banyak Iya. yang keluar dari agama itu, udah banyak yang keluar, Opung. Iya, saya Dibanding kasihan zaman dia juga. dulu ya. Dulu saya Ini ketemu tahun di Paris. 80, 90 tuh lagi ganas-ganas ya. Tapi tahun 2000-an ini sih udah mendingan, Opung. Udah, oke lah. Udah jauh lebih baik lah. Dulu aku Karena kesana banyak yang itu keluar, Opung. tahun 93 waktu saya ke sana itu. Ya Iya, gawat ampun, itu memang di situ. kasihan ya. Soalnya orang Mesir sendiri kasihan di lah. Paris yang bercerita sama saya itu, ya keterlaluan negeri kami katanya. Orang Muslim loh. Orang Mesir itu bukan orang Arab, mereka itu kan orang Koptik gitu. Iya. Kasihan. Bahasanya aja beda, Opung.
Ya, iya. pakai pakai bahasa Aramek gitu. Hmm. Kita tuh pakainya bahasa Aramek di kampung saya, Di situ bukan bahasa Arab. ya, sebenarnya Indonesia itu hancur baur itu semenjak ada lulusan dari Mesir. Kamu ngerti nggak? Tahu nggak itu ceritanya? Iya, yang dari Al-Azhar itu. Ya, iya. Tapi itu malah yang pendirinya malah murtad tuh. Ya iya. Pendiri Al-Azhar malah murtad. Maka itu sebabnya kamu lihat sekarang udah berubah. Iya. Supaya Itu Madya ya itu itu tempat pertama kali Al-Qur'an itu kan dikanonisasi itu kan di situ. iya. Dibikin jadi satu versi di universitas itu Opung. Iya. Iya. Aku ingat dulu ditipu orang itu, pergi lihat itu ada orang sucinya Muslim itu katanya. Ditarik-tarik aku. Ya aku ikutin aja lah supaya jangan bikin masalah. Nggak tahu apa. Jadi Madya itu ya, jangan bacot kau itu, mbok berhenti ngomong muter-muter kau. Pergi ke Mekah sana kau kalau pingin muter-muter, oke? Jangan begitu, Tabara. Capek saya. Kita kan Capek. friend. Kita kan Enggak, friend. Jangan nggak begitu, ada. Tabara. Kita Friend, friend. kamu tahu Ayo, Huta baca Barat ini di mana Pak Huta Barat? Di Jerman Ba- atau di Amerika? Pak Huta Barat sekarang. baca Al-Maidah, kamu itu tidak boleh berteman loh, ngerti kamu? Pak Huta Barat di Jerman atau di Amerika ini? Pak Huta Saya di Barat. Prancis, kamu punya kenalan? Oh, di Ada, kamu punya Prancis. Oh ya, di Wahabi, Prancis. teroris di Prancis, kirim cari saya, ada nggak? Oh, di Prancis. Saya ada mukanya loh, nggak kayak kamu. Saya pingin lihat wajah kamu itu. Iya. Soalnya wajahnya Nanti pedofili Pak. itu saya harus laporkan. Iya. Hah? Itu di akun Madya itu ada wajah Madya apa nanti ketik Madya channel itu ada wajah Madya di akun. Madya ada Iya. channel kok. Cuman jarang aktif Jadi aja Madya jarang aktif kan. itu gambar kau bayi itu sudah dari dulu saya mau ngomong itu sama kamu. Itu ada wajah Madya itu. Madya Iya, buat nggak itu peduli saya, video nggak terbaru. peduli. Bukan, maksudnya itu gini, kau Madya. tarik itu. Soalnya kalau kamu satu saat kamu pergi ke Amerika atau kemana, dilihat kamu punya foto kayak gitu, nggak ada kamu kasih kamu nggak mungkin dapat visa loh. Hah? Jadi berhentikan itu. Jadi kalau Itu di luar namanya negeri itu promosi nggak boleh Madya. pedofili ya. Pakai Saya kasih foto tahu anak sama kecil itu kamu nggak supaya boleh. kamu didik orang Indonesia itu membiasakan diri, jangan pamer-pamer bayi di internet. Ngerti maksud saya? Pak Huta Barat itu Shalom, di akun shalom, Madya itu shalom. ada dua Shalom. figur foto. Ada foto anak kecil, ada foto orang dewasa. Jadi nanti kalau untuk anak kecil ini sebagai saja, sebagai Ini ya gambaran jawabannya. bahwa anak Ini kecil itu suci, jawabannya. tidak ada dosa gitu loh, tidak ada dosa waris, itu gambarannya. Iya. Iya, tapi Ya tetap itu nggak kan masuk surga juga. kita barusan baca kan ayat-ayatnya itu, ayat-ayat pedofili. Iya, betul. Ngerti kan? Kau ngerti kan? Begitu. Iya, Hah? Pak. Kan ada anak muda yang melayani kamu di surga lendir itu. Ya itu ayat-ayatnya kan Ya. baru keluar itu tadi. Ya nggak apa-apa, Ngerti ya? surga lendir, Jadi nggak tapi usah banyak putar orang balik. suka Pak Huta Barat. Karena siapa tahu ada yang suka Shoot. dua surga begitu. Oi, shoot. Kan lain-lain Madya. manusia. Ya, Madya. silakan. Kamu lari terus. Saya. Ini Skibah. Madya, dengar? Apalagi apa yang mau ditanya? Lari Pak? terus kamu di live chat, lari terus. Oh, enggak bisa lari nih. Live chat kamu. Ini mau Palidara guring kah sudah? Palidara Nah, sudah ini- tidur kah itu makan hal ini? Palidara, Ini halo skip. Palidara. Ini Skibah. Wah, Madya ini parah sekali Skiba, kamu. apa Ya, Skiba yang mau Skiba, ditanya apa? Silakan, apa yang mau ditanya Skiba? Mau ditanya, saya tidak mau nanya kamu. Ya, nggak Kamu- apa-apa lah, kita berbagi wawasan. Silakan tanya apa saja tentang Islam. Silakan berbagi wawasan. Dia undang saya ke channelmu ya, pakai fotomu itu supaya saya hancurkan channel kau itu.
Oke? Janganlah, itu ajaran kasih nggak boleh begitu Pak. Ajaran kasih itu Enggak, harus Iya, gara-gara iya, foto nggak kau boleh itu, ajaran kasih begitu hanya mau gara-gara menghancurkan, nggak foto boleh Maria, ini Maria. akan saya ajaran kasih nggak hancurkan. boleh seperti itu Karena Pak. saya Ajaran akan kasih itu harus laporkan kamu baik. ke polisi di Indonesia. Ada orang tua Maria. kayak kamu memakai-makai Silakan foto bayi. laporkan, nggak apa-apa, Ya, laporkan ke ya, polisi, silakan ya, nggak ya. apa-apa, silakan laporkan ke polisi. Ini pedofili Indonesia ini Ajaran sering kasih nggak boleh nongol begitu, di ajaran internet. kasih Ya. ya. Maria, janganlah. Maria. Iya. Oh, Apa siapa Bangga yang kau nanya jadi nih? Silakan. Apa? bangga ini kau skibah, Huta jadi. Barat, skibah. Huta Saya Barat bilang, itu nikmati hidup ah, saja, kamu nggak lama itu lagi lo Nikmati. profilnya, Huta Barat. kau itu profilnya pedofili dan kau merasa bangga ya. Itu namanya orang kurang ajar. Nggak Ngerti kau? boleh begitu, ajaran kasih nggak boleh, Huta Barat. Ajaran kasih itu harus Iya, baik sama Madia. iya, Madia kasih kan sama baik sama Huta pedofili Barat. itu tidak ada kasih untuk orang. ah, Oke? Katanya ajaran kasih mengasihi semua, tapi ternyata kok Iya, begini. iya. Udah Ternyata kawin pilih-pilih aja kau ajaran sama anak kasihnya, kau nggak sendiri boleh ya. begitu. Jangan Kawin kau pilih-pilih sama anak lah kau ajaran kasih sendiri, itu, Pak Huta seperti Barat ya. Muhammad itu, seperti Aisyah itu, ya bonekanya itu, ngerti nggak? Pakai jembut itu bonekanya, ngerti kau? Iya, nggak boleh Ya? begitu. Ajaran kasih harus baik, ya. Pak Segala Lidara, sesuatu Pak ada Mordekai, posisinya. kita balik lagi di bawah di live chat. I'm out. Aku 5 menit lagi mau sholat subuh dulu kawan. Sebentar 5 menit, tapi nggak apa-apa, lanjut aja dulu. 5 Ya menit udah, lagi mau sholat udah. lagi, sholat subuh. Nah. Udahlah. Monggo. Palidara guring kah sudah? Palidara itu makan pakasam belum Palidara ini? Halo Jangan nongol-nongol Palidara. lagi kau di sini pakai foto itu ya. Nanti kami Halo ganti namamu Palidara. pedofili ya, bukan Madia lagi. Oke? Ini gambaran Pak, artinya Madia titip Enggak, pesan kepada itu kawan-kawan bahwa kamu dosa manusia pakai itu gambar tidak bisa bayi. diwariskan ke anak-anak. Itu Gitu. bayi kamu pakai, itu artinya pedofili. Itu internasional ya. Pedofili, masa bayi pedofili? Belum pernah, nanti Oh, Madia baca di dulu. internet Nah, itu orang dewasa memakai foto bayi itu namanya pedofili. Ngerti kau? Iya. Hah? Paham nggak? Kau bisa bahasa Indonesia nggak? Belum Pak, nanti Madia belajar dulu. Ya, nanti Iya, Madia belajar belajar dulu dulu ya. Pak Huta Barat ya. Itu. Nah, Iya, Madia karena belajar kau dulu. ajaran Wahabi itu ya. Jadi pinter putar Madia lidah belajar kau dulu. itu. Kau itu di sekolah Wahabi itu di Indonesia. Kok bisa orang kayak kau itu? Jangan, Ha? jangan marah gitu. Bukan Ajaran kasih itu harus marah, baik. saya mendeteksi Jangan. otak kau itu. Itu kan ajaran Wahabi itu yang muter-muter itu ya. Mana Palidara ini? Sudah tidur kah Palidara? Halo Palidara, sudah tidur kah ini? Islam mencintai Yesus itu 15 tahun yang lalu itu Wahabi yang menciptakan itu. Oke, ngerti kau? Udah 15 tahun yang lalu Ya. saya dengar itu. Sekarang kamu keluarkan di Sekarang Madia Indonesia. tanya Pak Huta Barat ini. Madia tanya, Pak Huta Ya. Barat, yang memberi kuasa sama yang diberi kuasa itu sama ndak? Menurut Pak Huta Barat, yang diberi Menurut kuasa kau sama yang apa? memberi kuasa Terus sama menurut ndak? kau gimana? Bagaimana Makanya Madia menurutmu? belum tahu. Loh, Madia saya mau mau tak bicara jawab seperti jawaban Huta Barat. Madia. Kamu kan kalau ngomong kan gitu. Sekarang saya Madia belum tanya. tahu. Tolong, saya juga nggak tahu loh Madia. Tolong jawab Oh, dong. nggak Kamu tahu. kan, kau kan yang maha Jadi tahu. Madia kan maha Madia mau tahu. Saya tanya, lihat di sini. yang memberi Mad- kuasa sama yang diberi kuasa itu sama Saya ndak? nggak Gitu. tahu. Saya tanya Madia yang maha Oh, nggak tahu tahu ya dong. udah, nggak Tolong apa-apa. terangkan dong. Madia kan Karena nggak ngerti di nih, channel soalnya Madia ada ini baca. di mana-mana saya dengar Madia itu maha tahu. Kalau maha penipu itu Madia saya kan tahu. Maha penipu itu kami tahu ya. Sekarang Madia ada kan di nggak tahu nih di Matius 28 ayat 18 ini Pak sekarang di Huta Barat. internet Artinya setiap diberi saya kuasa. melihat Madia itu dia menjadi maha tahu. Jadi sekarang pertanyaanmu kamu harus jawab sendiri, oke? Nah, kita belajar ilmu. Itu di Matius 28 ayat 18 itu. Kalau belajar ilmu Diberi itu harus kuasa ke atau memberi kuasa. kalau kau gitu. benar-benar memang mau belajar, sudah saya bilang, saya kasih ongkos ke Gua Hiro. Ngerti? Iya. Ya? Mau? Mau? Ya udah Butuh kita ongkos. ngobrol Kau anu aja sudah. Kado Kau lepas butuh saja ya, ongkos, Pak. tak kirim ke Gua Wiro.
Hah, mau butuh ongkos. Di Perancis. Opung jangan kasih dia, kasih bom saja. Kenapa kasih dia? Tahu Opung. Siapa- Motorkan dia. Ya siapa tahu dia mau mati di Gua Hiro itu ya. Enggak lah, enggak bakalan dia pergi, paling dia pakai jualan itu. Nanti kirim duit dia pakai jualan. Besar itu Opung Ya. ke luar negeri. Malah beli Gimana bayi besar? nanti. Malah Besar cari ongkosnya, bayi nggak nanti. bisa Madia kan masih miskin Pak Huta Barat. Ntar Madia kalau kaya nanti seperti yang baru masuk Islam itu, yang dari keturunan siapa namanya yang di YouTube yang terbesar yang terkaya itu kan bukan lagi masuk Islam, urusan dia pindah saya itu. kawin itu itu, bukan, dia itu kawin bukan- sama pemilik Google saya itu, nggak orang terkaya ada itu. masalah dengan Siapa orang yang terkaya di dunia ya. itu? Hah? Dia masuk Hah? Islam, Hah? dia Itu begitu. nggak, bukan urusan Madia kita main- orang kaya itu ya. Di dunia ini Iya. saya tiba di Paris Anak itu siapa namanya Bill peninggalan. apa namanya? Bill Gates Kau kan? tahu Anak nggak? Bill Gates Saya kan? tidak pernah merasa memegahkan apa-apa di dunia ini. Kalau kau percaya dengan kemegahan orang lain, itu urusanmu. Oke? Saya hanya mengurusin orang yang miskin di dunia ini. Saya tinggal di desa, saya ngurusin burung-burung ya, saya kasih makan. Hah? Hah? Jadi kalau ada rusa itu saya senang, saya bahagia. Saya ngintip-ngintip rusa. Hah? Burung-burung itu saya kasih makan di musim dingin karena mereka kekurangan makan. Oke? Bukan Ini, kayak kamu Pak, di Indonesia Pak itu Huta Barat. jualin burung, tangkapin burung, memangnya kakekmu yang ciptakan burung itu. Kamu masukkan di sarang-sarang itu. Ngerti? Mengerti kau? Gini, Saya Ini, memproteksi segala binatang di dunia ini. Lihat negerimu itu. Burung-burung dihancurkan. Orang hutan kamu hancurkan. Semuanya kamu hancurkan demi apa? Mengerti kau? Demi orang kayak kau itu. Media punya channel, media apa nama channelnya media? Media. nanti Bapak Bambang bisa lihat itu foto Madia itu Media? ada di Madia Channel. Ketik aja Madia Channel huruf kecil semua itu. Ada itu akun Madia itu. Cuman Madia jarang aktif karena jarang upload video. Baru kemarin Madia upload kembali gitu loh, jarang aktif saja. Ada channel Madia itu. Yang ini kah? Madia kalau sibuk. Lambangnya kah? Mana? Bukan itu, bukan. Madia aja, Madia Channel. Huruf kecil semua, Madia Channel. Ketik aja Madia Channel. Sudah seperti itu. Madia Channel. Jadi kau janji Madia kalau masuk kemari lagi itu jangan pakai foto karena saya minta semua orang memanggil kau pedo. Oke, bukan Madia lagi. Kalau Pak Huta Barat mengakuin dosa itu tidak ada warisan, Madia berubah nanti. Kalau Pak Huta Barat mengakui dosa manusia itu tidak ada waris, Madia langsung ganti itu Saya foto. nggak ada urusan agama, saya urusan foto. Iya, Madia Ngerti hanya kau? titip pesan. Kalau Pak Ini Huta pesan Barat saya, kalau mau kamu berubah. tetap memakai itu foto bayi, saya minta semua orang memanggil kamu pedo. Sama Setelah dengan khusus nabimu. buat Sama Pak Huta dengan Barat. nabimu itu. Ya, Pak Oke? Huta Barat khusus buat Pak Huta Barat. Bila Pak Huta Barat mengakuin bahwa manusia itu tidak ada dosa sejak dari lahir, karena dosa manusia itu suci, anak-anak itu suci, bersih, Madia ganti itu foto, nggak apa-apa. Kalau ngakuin seperti itu. Terserah kamu mau apa, saya tidak mau melihat foto pedo di. Hah? Nah, sekarang Itu Pak saja. Huta Barat Nggak ngakuin ada, nggak? saya tidak butuh jawaban lain-lain. Saya bukan masalah agama, masalah etika internasional ya. Pak Huta Barat. Mengerti kau? Pak Huta Iya. Barat, Pak Huta Barat. Ini Pak Huta Barat, coba Pak Huta Ini Barat. kan? Channel kamu ini kan? Ya itu video Madia, itu akun Madia. Ini. Benar itu akun Madia. Ini. Ya itu punya Madia. Itu anak kecil semua itu videonya. Layarnya juga. Kau sudah subscribe channel saya kan? Berarti akan saya Sudah Madia laporkan ini subscribe ya. semua channel Bapak Bom. Oke, Hancur lah saya itu, subscribe channel hancur kau lah ya. itu. Kau lihat ini media. Oke. Saya subscribe Terima channel kasih, kamu ya. Pak Lihat ya. Terima Sudah kasih, ya. Pak Bom. Sudah ya, sudah merah ya. Udah bertambah. Tuh Madia Tapi tanggapin kamu tuh. Madia tanggapin bikin Pak judul Bom. di sini. Nggak berubah. Di room Solatan BM2 apologet kurang mempesona lagi. Mempesona mana? Barang aja lo.
Enggak mau. Loh, Kamu dia ya. kan kritik Pak Bom kan boleh. Boleh enggak kritik Pak Bom? Boleh dong, biar mempesona kembali kan. Nggak apa-apa, santai aja. Masa udah Baru boleh kali ini kritik? ada yang mengkritik kau kan mengenai foto pedo itu. Baru kali ini kau dengar itu. Sudah pagi ya, Iya. sudah jam Hah? 6 ya. Iya. Supaya Oke, kamu Madia ngerti. pamit dulu Pak Bom semua ya. Madia mohon maaf bila ada kesalahan. Madia mau sholat subuh sekalian ini. Oke, titip salam. Bila ada Sabar, kesalahan, ini mohon sabar, maaf. ini ada salam ini dari Amerika atau Kanada nih, sabar sama dia. Shalom, ups. Ini Paniko ya? Iya. Jackie Chan. Ini Paniko ya? Bukan? Iya, Jackie Chan itu. Oh, Tabarat fotonya terganggu ya. Pak Ups. Tidak ada suara, Pak, tidak ada suara. Tidak ada suara, Pak. Suaranya nggak ada. Halo, halo, halo. Ya, sudah, oke. Pak Halo, Ups dari mana nih? Ya, salam. halo. Ya, sudah, Pak, kami dengar. Gak ada suara, Pak, hilang. Ya, halo, Pak, kami dengar. Halo. Belanja. Ya, halo. Selamat pagi, Dari- pagi semua. Bentar, Pak Irlandes sabar ya. Saya jemput dulu Pak Ups dulu. Pak Irlandes apa ya? Aku, Pak. Pak Irlandia. Pak Irlandia. Pak Ups. Mute. Suara nggak ada, Pak. Ya, halo. Pak Ups suaranya nggak ada. Pak Ups suaranya nggak ada. Nggak ada suara. Nggak ada suara. Mic-nya. Pak Huta Barat juga punya layar ini, Pak. Huta Barat layarnya juga terputus. Nih, Huta Barat. Nih, ayo. Coba Pak Huta Barat keluar dulu baru masuk lagi. Kok putus kok? Aku bisa lihat. Ya, gambarnya cuma begini. Oke sudah. Pak Ups. Nggak ada suara. Tidak ada suara. Suara tidak ada. Coba keluar dulu baru masuk. Ya, selamat pagi Irlandia. Pagi, Pak Bom. Pagi, selamat pagi semua. Pagi. Sini juga udah Baru malam di masuk. sini. Oh iya, Pak, cuma komen aja. Itu yang Pak Huta Barat juga itu karena ini ya, untuk media itu sebenarnya itu nggak layak pakai foto anak bayi loh di media-media gitu karena itu pelanggaran HAM. Ya. Jadi bukan cuma Pak Huta Barat yang komplain tapi kita juga yang di luar negeri komplain itu karena itu kan itu bayi gitu loh, nggak boleh itu. Jadi saya setuju dengan Pak Huta Barat itu. Semoga kalau besok-besok media masuk nggak boleh pakai foto bayi begitu, Pak. Kalau dia foto Jangan kita pakai panggil foto lagi bayi, namanya Pak, tolong Madia. jangan dimasukin aja. Kalau dia mau namanya pedo ya dia teruskan itu. Iya Pak Bombong. Kalau di Eropa Amerika itu nggak boleh itu Pak, pakai foto anak-anak kecil gitu. Sudah ditangkap ya. Ya saya kira gitu aja Pak. Pak Bombong lanjut aja. Terima kasih. Cuma ini. Oke, makasih, Pak. Oke. Kita tutup saja sudah ya. Sudah di sini udah pagi jadi. Pak Mordekai, sang penggugat di darah. Oke, Hadir, kita Pak. berdoa ya. Kita berdoa Iya. udah ya. Kita sudah siaran ya. Iya. Cukup sudah karena sebentar mau ibadah ya. Kita istirahat sedikit. Oke, makasih. Mari kita berdoa. Oh, terima kasih banyak Bapak atas firman-Mu yang hambamu telah membacakan dan kami semua anak-anak-Mu telah menerima berkat firman-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah firman kebenaran-Mu ini Tuhan menjadi pelita bagi hidup kami Tuhan. Dan boleh kami menabur di tanah yang subur. Biarlah kami semua bisa melihat Tuhan, anak-anak yang kami telah menabur, mereka dapat menerima firman kebenaran-Mu Tuhan dengan sukacita.
Bapa, kami semua di malam hari ini Tuhan akan berpisah. Di hari yang sangat baik ini Tuhan, Engkau kuduskan kami Tuhan. Berkati kami, biar sebentar pada waktu kami ibadah Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, Engkau beserta kami Tuhan. Biarlah kehidupan kami Tuhan layak di hadapan-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar lagi kami akan istirahat. Berkati kami, jauhkan kami dari segala kuasa kegelapan. Lindungi kami, biarlah pada waktu kami bangun Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan, umur panjang, perlindungan. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu telah berdoa pada Bapa surga. Haleluya, amin. Oke, saya juga udah kecapean ya, udah dari pagi nonstop nggak tidur sampai sekarang udah. Hari ini saya istirahat jujur ya, hari ini saya istirahat cuma tidur 2 jam saja. Ya, karena tadi kita ada rapat di gereja juga, jadi ya sampai kecapean ya. Oke, harus tidur baru 2 jam sedikit ya. Oke Pak ya, Opung. Jangan kasih ke dia, Opung. Kasih aku tiket mau berangkat ke Israel tahun depan. Daripada kasih dia, ada berkat. Lebih kasih Pak Bobong ke Israel tahun depan. Rame-rame ya. Rame-rame Opung ke Israel. Kalian ke Yordan sana. Kalau aku sih mau pergi ke Israel, saya sukanya berjalan sendirian. Ya. Kemana-mana saya selalu sendirian. Iya. Opung. Ini Demini ada Ricky. Ini Demini ada Ricky. Bahasa Aramaik saya. Selamat pagi. Selamat pagi. Jangan. Ini Demini ada Ricky. Putar lagu, sabar ya. Bahasa Aramaik. Mutulu. Selamat pagi. Oke, kita jumpa dulu ya Pak Ups ini. Pak Ups, selamat malam, selamat pagi. Saya Niko, Pak. Oh iya, Pak Niko. Habis pakai nama Ups. Ups! Ups! Salah! Jadi kalau mereka ngomong yang ngaco si Madia, langsung aja jawabnya ups. Ya. Udah gitu satu lagi, Pak. Ya. Langsung aja jawabnya ups. Tidak, ngedouble Pak ya? Double Pak. Bapak ada pakai YouTube ya, kasih hidup ya. Oh iya benar-benar YouTube-nya harus di. Sorry Pak. Ya. Oke. Itu ada 2 arti Pak. UPS juga Pak namanya. Paket pengiriman. Nah, jadi gini Pak, kalau mereka ngaco-ngaco dari ajarannya Pak, langsung aja dipaketin Pak. Jadi kata-katanya bukan dikarungin lagi, dibungkus aja Pak, langsung dipaketin, free shipping and handling, langsung ke gurun Pak, dari pengajarannya dari sana langsung. Ke Gua Hiro ya. Ke Gua Hiro. Saya kira dikasih naik ke Pak, pesawat ditulis itu kargo, sampai pesawat nggak usah mendarat aja, dilempar aja ke bawah gitu. Iya, pokoknya dipaketin aja, Pak. Pokoknya dipaketin aja, Pak. Dibungkus sekarang, Pak. Jangan dikarungin, dibungkus aja. Iya, kenapa baru masuk, Pak? Kita udah tutup. Baru libur, baru pulang juga nih, Pak. Begitu lihat masih apa? Dari tadi saya dengarnya di radio sih di mobil. Cuman nggak bisa masuk aja saya. Baru nyampe. Nggak apa-apa, Pak. Udah harus tutup. Biar nggak usah panjang lebar lagi. Saya cuma mau ngasih tahu itu aja. Oke. Jadi kalau lain kali kalau dia jawab dulu Pak ya. Aja Pak. Ya kita istirahat dulu Pak ya. Iya. Thank you lah. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Tuhan berkati. Selamat hari Minggu ya semua. Selamat istirahat ya. Yo Pung. Yuk. Oke Pak Irlandia. Terima kasih banyak. Terus berkati. Oke semua teman-teman semua ya dari Pecinta Sekolah BM2 langsung Pak Bobum tutup aja ya, nggak perlu pakai lagu lagi, kecapean Pak Bobum ya, terus berkati sudah ngantuk berat. Oke, terima kasih, shalom, jumpa lagi bersama Pak Bobum sebentar malam, terus berkati.